Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, ya toh? Nah di sini ada nggak Allah mengakui Islam itu beriman? Coba. Sudah bang, waktunya saya ya. Jadi kalau saya ngomong harga juga bang. Abang ngomong Tuh, aku saya nggak akan menghargai orang kalau nggak nyambung bang. Lo gini, kalau abang ngomong, Maka jawab aja yang saya tanya. Ada apa tidak di sini Allah mengakui orang Islam beriman? Ada apa enggak? Sesuai dalil bang, bukan sesuai congor. Loh iya, aku punya dalilnya bang. Iya, yang saya tanya ada apa tidak di sini dikatakan orang-orang beriman itu Islam? Ada apa enggak? Dalilnya tuh di ayat lain bang. Yang aku tanya di ayat ini ada apa tidak? Ya kitab-kitab abang juga kalau dijelaskan Di ayat ini ada apa tidak? Karena ini kan pernyataan Allah. penjelasannya itu di ayat lain abang. Paham nggak? Oh berarti ayat ini salah. Bukan salah, keterangannya ada di ayat yang lain. Di ayat yang lain di mana? Di ayat mana? Abang pertanyakan di sini diakui nggak Di Islam? ayat mana? Kau giliran saya ikutin ayat mana? Ada An-Nisa ayat 19, coba buka. Nah, silakan kau baca. Apa dia Nisa 19? Buka dulu, buka di situ biar Ikut jelas. data pun kau mau disubsidi, semua mau disubsidi sama kalian. Di sini ada, coba di situ paparkan juga. Cari Buka lah, buka. Kubesarkan kau sekarang. Kubesarkan kau sekarang. Ya? Kau udah bisa buka data. Kubesarkan kau. Jangan cuma mau disubsidi semua. Ayo. Sebentar ya. Masa semua mau disubsidi? Santai. Ada aja. Abang minta dalil, oke kita kasih. Sebentar. Iya dong, harus pakai dalil dong. Kalau cuma modal congor, sama kayak kentut. Kentut juga bisa bunyi. Telah lama. Kau cuma satu handphone ya? Ya satu handphone, makanya aku kan abang yang tak. Oh, Anissa berapa tadi? Anissa berapa? Al Imran ayat 19. Tadi Aku udah- Anissa. Mananya ini? Salah tadi. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ini penjelasannya di Al-Quran juga. Katanya abang nggak diakui, ya kan? Di ayat yang lain Ali Imran ayat berapa? 19. Ayat 19. Ini sudah aku paparkan nih loh. Mana? Sesungguhnya agama. Hah? Sesungguhnya agama. Kamu bisa bedakan agama dengan umat enggak ya kira-kira? Islam itu umat atau agama, Bang? Loh Islam itu kan di sini agama. Apalagi mau dirubah lagi tuh? Loh. Ya Oh, abang lo. itu apa barusan? Loh, agama kah ini atau umat? Coba abang besarin punya abang. Kok punya aku mau dibesarin? Aneh kau, punya aku udah besar kok. Punya aku udah besar, ngapain kau besarkan pula? Ayat Kok yang lari punya ke punya abang aku? coba besarin. Ayat yang punya Oke. abang coba besarin. Ayat punya aku ini bang, langsung dia merujuk kepada orang, bukan agama. Perhatikan. Coba. Bentar ya. Makanya kau itu, aduh. Nah, di sini langsung orang, bukan agama, Bang. Sesungguhnya orang, bukan agama. Nah. Coba, Abang pertanyaannya tadi gimana? Islam kan nggak diakui. Kan seperti itu. adakah di sini Allah mau mengakuin bahwa orang Islam beriman? Ada apa tidak? Gimana sih abang nih? Loh kok gimana kamu ini Orang loh? Islam abang ada nggak di sini? Abang pertanyaan ada nggak orang Islam di sini diakui kalau dia beriman? Bingung. Seperti itu kan? Iya, karena di sini kan dikatakan Allah mendengar ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, siapakah golongan orang beriman itu? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in. Nggak pernah dibilang agama, nggak ada agama di situ. Oke. Berarti orang Islam kan nggak ada di sini kan? Nggak ada kan? Oke, coba besarin punya Nah, aku. Bang. kau orang Islam enggak kau? Coba besarin punya aku. Sebentar, kau orang Islam apa enggak? Loh, aku Islam, Bang. Enggak, saya tanya kau orang Islam apa tidak? Islam, aku Islam. Nah, kau nggak diterima toh? Coba besarin punya aku. Wah, bolak-balik lagi, bolak lagi. Orang Yahudi itu agama atau bukan? Nasrani itu agama atau bukan? Sesungguhnya agama. Sini agama, Bang. Di ayat yang Bukan punya orang, abang, Bang.
sebentar, di ayat punya abang itu Yahudi, Nasrani itu agama atau bukan? Orang bang, umat, manusia. Kalau agama itu benda mati itu. Kok itu perbedaannya? Kau ini kok makin hari menghina Al-Quran ya? Hanya membicarakan tentang Islam, tapi sok tahu tentang Islam. Saya lebih tahu daripada kau. Makanya di zaman Nabi Musa sekalipun Muhammad hidup bertanya kepada orang Kristen. Kabur kau kan? Kabur kau. Mencehet kau. Kabur dia teman-teman. Jangan seolah-olah karena Kristen nggak bisa mengetahui Al-Quran. Enak aja lu. Kabur dia, bukan main kick, cancer. Udah malu dia. Mungkin dia dipukul sama istrinya dia. Turun aja kau, bikin malu katanya. Disebut tuh orang-orang beriman, baca baik-baik ya, orang-orang beriman. Di sini Allah tuh nggak ada nyebutkan agama. Siapa orang-orang beriman itu? Coba, apa Allah mau lupa menyebutkan di sini? Ini udah kitab sempurna loh, terperinci loh. Gak mungkin dia salah nulis. Udah jelas. Orang Islam ini kan kenapa nggak diterima Allahnya? Karena mereka ini menyangkal Al-Quran. Halo, selamat sore. Selamat sore, Ana Alif. Iya bang, ini Komal Islam apa Komal Kristen bang? Komal Kristen, abang Islam apa Kristen? Alhamdulillah Islam bang gitu. Kok Oke, kenapa Al-Quran, abang? bang? Kenapa abang bersyukur ketika Islam ditolak sama Allah? Pakai alhamdulillah, bersyukur kali abang ya? Iya abang bang. bahagia, abang bahagia ketika ditolak sama Allah. Ditolak gimana bang maksudnya bang? Saya nggak ngerti. Oke, silakan baca ayatnya bang. Silakan baca ayat di layar besar. Ayat berapa bang itu bang? Al-Quran itu bang, nggak aku kasih tahu suaranya biar nanti jadi PR bang. Pokoknya ini ayat Al-Quran. Oh gitu. Nah. Tapi di HP saya kecil bang, jadi nggak terlalu jelas bang. Tapi saya baca ya bang ya. Bukan bang. Oh, Jangan baca lah begitu baca. lah, bang. Sesungguhnya di dalam itu ya bang ya. Ini kan rasanya ada konteksnya ini bang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Gimana bang? Apa bang yang mau ditanyakan? Bang? Pertanyaan saya bang, adakah di sini Allah mengakui orang Islam beriman? Kalau konteks di ayat itu nggak ada bang. Nggak ada. Berarti abang setuju dong kalau Islam itu bukan orang beriman? Enggak bang, soalnya ada di ayat adat lain bang. Kalau di ayat konteks mana? itu Iya, sebutkan aja bang di ayat mana. Oh di ayat ini bang, di ayat Al-Imran bang 102. Oke, kita buka. Atau bang bisa buka? Enggak bang, nggak bisa on cam bang, baru ini kita bang. buka. Tadi saudaramu minta Ali Imran 19. Kamu Ali Imran berapa? 102 bang. 102. Kita buka. Ya begitu bang Islam bang. Semua harus disubsidi. Mungkin gara-gara itu Allah menolak kalian. Nggak bisa mandiri. Ali Imran 102. Oke. Kita buka ya. Ali Imran. Ya ayyuhallazina, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Iya. Ini dalam keadaan beragama. Enggak, dalam keadaan Islam gitu bang. Oh beragama ini bang, jangan di. Iyalah beragama. Gimana? Begini aja bang, saya nggak repot bang. Mau beragama, mau Islam, mau gimana, kan di situ sudah jelas. Jangan mati dalam keadaan beragama Islam gitu. Iya, kamu kan beragama, kamu kan beragama Islam, Iya, betul? Bang. Nah, Iya. Tetapi umat Islam itu beriman enggak dikatakan Allah? Kan tidak. Itu bang, wahai orang-orang yang beriman, di situ sudah menunjukkan orang-orang yang beriman itu yaitu Muslim. Makanya Enggak Muslim ada di situ Muslim bang, jangan kau Itu, tambah-tambah bang. Dan janganlah Saya baca kamu ya. mati. Itu ada Islam. Bang Ale, itu ada Bang Pangeran itu. Siapa pangeran? Bang Segian kalau mau buka data. Oh, pangeran monitor. Nah ini si Agian ini nempel dia tapi langsung tak kemana-mana. Si Agian, Udah sini bukain, mau buka apa? bukain lah dek, adik sayang. Aku rasa. Buka apa? Ali Imran 102. Lagi-lagi mereka memaksakan agama. Islam. Ya, Hari ini kok masih Islam. artikanlah menurut Anda gimana bang? Gitu, Enggak, Bang, enggak Makanya menurut kita. Ketika abang itu menunjukkan ayat orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi. Wahai orang-orang yang beriman, ya toh? Ya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar
Benar. Benar, takwa. Takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya. Nah, Menurut abang gimana gimana di- itu? Menurut ini kan agama menurut toh? abang. Mana Iya. ada konteks agama di situ, Bang? Ini Ada teks agama ini agama. direvisi sama ulama. Muca ambil yang Loh, dari kok tafsir WP itu. Abang kan sering mengartikan ayat Ambil ya. itu. Atau Al-Quranu itu. Kata Ya perkata. gimana itu, Bang? Menurut Biar abang Bang itu? Ana Oke paham. lah. Al-Quran itu Bang Maksudnya banyak begini, direvisi. Bang. Sebentar Maksudnya dulu. begini. Oke lah, abang kalau merasa Sebentar. lebih paham mengartikan Al-Quran, artikanlah sendiri gimana itu kalau menurut abang. Iya, Gitu sebentar, aja. Bang, Jangan ya. jangan Kata- repot, Bang. Gitu. Iya, kata per kata kita ambil ya. Iya, Ya. kata per kata lah. Kan gitu, kata per kata. Siapa ini? Neneng Haslapan. Oten-oten nggak malu, botak nggak dipakai. Kamu belum tahu ya Nabi Muhammad mau botak? Astaga, nanti saya tunjuk dari Al-Quran nangis. Belum tahu dia Muhammad botak. Neneng. Ini ya Qurano apa Quranwo ya? Yang kata perkata itu Qurano. Sedihnya hatimu menjadi Islam yang tak pernah diakui sama si Allah. Wahai orang-orang yang Astagfirullah, astagfirullah, Islam tak diterima. Astagfirullah, astagfirullah, Islam tak diterima. Ngeri kali lagunya. Jangan sedih Bang, jangan sedih Bang. Bom, enggak, Bang. Saya sudah bahagia dengan Islam, Bang, dengan kebenaran Islam. Kok kamu bahagia kali nggak diterima? Ya, bahagia, Bang. Itu kan abang nggak paham. Loh, jangan bilang aku nggak paham. Kita lihat siapa yang Iya. paham dan siapa yang menyangkal. Iya, Oke, gimana, coba Bang? ada nggak di kalimat terakhirnya itu agama? Mana dia? Terus. Harus lah, Bang. Itu gimana, Bang? Muslimun. Mana dia? Nah, kan nggak ada. Kecuali melainkan muslimun. Muslimun Iya. beragama. Itu Ini muslimun, bukan Bang. ini. Kalau kata per kata berarti yang beriman itu Muslim, Bang. Kalau Orang-orang kata- yang beragama, Bang. Orang-orang yang beragama. Di mana Jadi abang itu nggak agamanya, beriman. Bang? Lah itu loh, Bang. Muslim bukan muslim loh, Bang. Mana? Muslimun. Dan kalian Nah, agama. tidak, kecuali Agama, nama Islam, agama. Muslim. Udah, kamu jangan Orang-orang. ngeyel lah. Kita kan pakai dalil loh. Sedangkan kau dari tadi Kan modal muslimun, comot. Bang. Muslimun itu kan Muslim, Bang. Kok muslimun? A-nya itu kau kemanain itu? Di mana, Bang? Apa kau ini? Orang-orang yang Bukan itu, bukan beragama. kalian. Illa, Orang-orang yang beragama. Islam. Islam Di itu. mana beragama, Bang? Islam itu karena nggak ada Bang agama Ya muslim, Bang. begini, Bang. Saya tanya dulu Bang Ana, Misalnya sebentar. Kamu beragama mulai keluar Muslim. jin tandukmu. Yang ada agama muslim atau agama Islam? Ya, Muslim kan orangnya, Bang. Makanya yang saya tanya, yang ada agama muslim atau agama Islam? Ya menurut abang gimana? Abang mau bertanya apa mau menjelaskan? Aku tanya Kan kamu gitu. yang ada itu agama Islam atau agama muslim? Muslim itu kan orangnya, Bang. Islam agamanya. Yang saya tanya agama Bang, yang ada agama Islam apa muslim? Kalau muslim itu Bang, itu universal. Ya, Universal siapapun gimana, orang yang beragama, dengar dulu. Siapapun orang yang beragama, dia akan mengklaim dia muslim sebab muslim itu artinya berserah diri kepada Tuhannya. Ya. Gitu. Makanya saya tanya Abang, yang ada agama itu agama muslim atau agama Islam? Agama, Bang. Agama Islam. Muslim itu orangnya. Begitu dong. Tapi iya. Nggak usah pakai tapi-tapian menutupi kebenaran. Oke, Ya, nggak jadi usah nggak ada pakai ya. Jadi Islam itu tapi ditolak ya. Saya ikuti. Oke ya. Jadi udah ditolak ya. Iya. Nah, Siapa sekarang kita yang kembali ya. agama Islam? Kita kembali ya Ya. ke ayat tadi Bang ya. Oke. Iya, konteksnya Oke. kan beda, Bang. Loh kok konteksnya beda? Itu kan bicara tentang orang beriman. Ini juga bicara Iya, orang kan beriman. makanya kan Nah, sudah sekarang dijawab pertanyaan di saya Bang. Imran 02. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in. Ya. Ada apa tidak orang Islam atau orang Muslim? Tidak Ada apa enggak? Begitu Orang Islam dong. itu ada itu Oh, iya, berarti Abang udah setuju ya orang Islam itu atau orang Muslim itu nggak Tidak beragama, ada di konteks nggak ayat beriman. itu, Bang. Orang beriman yang benar beriman itu orang yang mati dalam keadaan Islam, Bang. Kok mati dalam keadaan Itu yang Islam? sebenarnya, Bang. Kamu Itu tahu tes tidak Al-Imran, bahwa Bang. orang Islam pun banyak yang Abang kan mati nanya dalam keadaan tentang tidak ayat beriman, itu. betul Ada apa tidak? nggak orang Islam? Saya jawab tidak. Bang, Ada. orang Saya- Islam banyak yang mati dalam keadaan tidak beriman. Ada apa tidak? Hah? Namanya Islam ya Islam, Bang, Muslim, Bang. Yang saya Gimana sih? tanya, keadaan orang Islam ada apa tidak? Islamnya mati dalam keadaan tidak beriman. Ada apa enggak? Loh, namanya Islam gimana, Bang? Untuk mengukur keimanan seseorang saya nggak tahu, Bang. Dia itu Oke lah, beriman atau saya gimana? kasih langsung ya. Jadi kamu yakin orang Islam itu beriman?
Ya itu Bang, Al Imran itu. Oke. Katanya Sekarang- jangan mati. sekarang kalau perhatikan kita dalam baik-baik. keadaan Islam itu Bang. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya. Oke. Bang Hale, itu kan dalam keadaan muslim itu kalau terjemahan aslinya itu loh yang tadi itu loh. Bukan dalam keadaan Islam. Dalam Ya keadaan memang muslim. iya. Keadaan agama. Muslim- Sementara kan tolak Muslim ukurnya itu, beriman itu kan bukan orangnya, agama Bu. Islam. Oke, sebentar Ana, langsung kita ke sini. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang berkata kami beriman kepada Allah, Islam apa Kristen? Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yang Ya, mengaku apa kami tadi beriman ayat kepada sebelumnya? Allah itu siapa? Islam apa Kristen atau Hindu atau Buddha? Begini Bang, konteksnya di Jawab, ayat yang itu mengaku sebelumnya, beriman Bang. kepada Allah, Islamkah, Kristenkah, Hindu, Buddha, Konghucu? Begini Bang, kalau beriman Jawab, kepada nggak Allah, usah. Kau kalau nggak mau jawab saya turunkan. Nggak usah buang-buang energi saya. Betul. Saya tanya kamu, orang yang mengaku beriman kepada Allah itu agama Islam, agama Hindu, Buddha atau Konghucu? semua agama Bang. Turun kau. Coba turun Bang. Jangan kau paksa saya mengaku beriman kepada Allahmu. Itu namanya otak kau itu, otak kanibal itu. Memaksakan kehendak kau di situ. Kami nggak pernah mengaku beriman kepada Allahmu itu. Gimana sih? Kok semua agama kau bilang? Cuma samamu nyala aku agamamu itu. Kalau sama saya, nggak laku tuh agamamu. Jadi, fokus kepada dalil, kepada ayat. Ya. Nggak jujur kau. Sampai kapan kalian ini penipu? Nipu aja terus kerjanya, nggak bosan. Tahunya aku kalian itu tersiksa, tapi cemana lah. Kalau kalian nggak mau tersiksa, tinggalkan ajaran itu. Tapi kalau kalian masih beriman, ya tahankanlah ajaran itu kan gitu. Tapi jangan sangkal. Mampus kita, makin banyak yang minta naik ini. Naikin 2 aja biar cepet. 2 aja 2. Kalau dinaikin 2 pun apa? Apa orang ini? Langsung liar kali. Jangan 2, nanti kena report. Ya udah 1 lah. Karena nanti satu ngomong, satu ngeripot. Oke, Kartek. Loh ini kok ngopi? Ngopi dia, turunkan aja tuh Bang. Ya ngopi pula dia. Mau jihad kau ya? Janganlah jihad. Aduh. Astagfirullah. Astagfirullah. Nyoten ini. Halo Panda, Islam Panda. Kristen? Panda? Halo Panda? Dengar dia itu Bang, lagi di jalan itu, kotet tuh. Ya dia yang minta naik. Aku naikin lah. Ayo tap-tap teman-teman, bagikan sama si Juma si Ripa. Siapa tahu mereka ada nyali. Oke Ren, Islam apa Kristen Ren? Belum masuk di sini. Oh iya belum masuk. Kan kelamaan dia sih, jadi orang itu udah pergi Bang, tapi akunnya masih nempel, nyangkut. Nggak biasa kepencet juga bisa. Ganti aja yang lain. Iya ya. Ada si Aris tuh. Si Aris. Aris, Islam apa Kristen? Islam. Wih, ini baru mantap semangat dia. Udah berapa lama Islam bang? Ya dari lahir lah. Oke, abang udah dapat informasi baru belum bang? Informasi apa itu? Ternyata Islam itu nggak diterima sama Allah karena nggak beriman. Apa yang bilang? Al-Quran, Allah yang ngomong. Mana datanya? Itu di layar besar abangku, silakan dibaca. Astagfirullah. Kalau orang beriman itu bang, sudah jelas Islam. Gitu. Dibaca dulu bang, itu kan kata mulutmu bang, bukan kata dalil. Toh? Kita harus pakai dalil bang, bukan pakai perasaanmu. Silakan dibaca dulu. Sudah saya Astagfirullah. Gak kedengaran bang, dibaca dulu. Astagfirullah. Gak usah saya baca bang, udah ngerti lah itu. Harus dibaca bang, kita kan diskusi toh. Abang kan bukan mau apa toh. Kalau baca dalam hati ya bagus abang di kamar. Silakan dibaca bang. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Yes. orang-orang Sabiin. Yes. Mana Islamnya? Yang beriman itu Muslim bang, Islam bang. Mana Islamnya di situ? Macet. Macet. Mana Islamnya di situ? Ayo. Terus Jangan pakai pertanyaan perasaan. terus pertanyaan Jangan pakai apa? perasaan, Bang. Jangan pakai perasaan, harus pakai dalil. Di mana di situ dikatakan Islam? Mana? Orang-orang beriman itu Islam bang. Mana di situ? Al-Quran itu boleh ditambah-tambah nggak, Bang?
Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nah di sini ada nggak Islamnya dikatakan orang beriman? Bagaimana tuh kalau pelintir Al-Quran kita akan bisa berubah? Justru kau yang pelintir, justru aku yang bela Al-Quran di sini. Giroku udah mulai naik ini. Kau jangan macam-macam. Ada apa tidak di sini orang beriman Islam? Ada apa enggak? Emosi dong, kau menista Al-Quran, kau tambah-tambah. Share kau nanti. Coba, ada apa tidak di sini dikatakan orang-orang Islam itu beriman? Ada apa enggak? Kalau orang-orang Islam di situ nggak ada. Nah, begitu dong, harus jujur. Nah, sekarang, apalah yang kau banggakan ketika kau mengaku Islam padahal kau tidak diterima Allah? Siapa yang bilang tidak diterima Allah? Loh, ilah, ada apa enggak di sini dikatakan orang beriman itu Islam? Ya nggak ada. Ya sudah, kenapa kau tanya? Siapa bilang? Siapa bilang? Allah yang ngomong ini. Ayat berapa itu? Lah, yang jelas Al-Quran lah. Saya nggak kasih tunjuk surahnya biar jadi PR kalian. Nggak fair itu. Katanya penghafal. Katanya penghafal. Siapa yang bilang saya penghafal? Loh, Ada nggak saya ngomong Islam yang bilang kok semua Islam itu penghafal. Oh, enggak. Oke, tapi begini abangku, yang jelas ini adalah ayat Al-Quran. Oke, tetapi abang jujur dulu. Benar kan bahwa Allahmu di sini tidak ada menyatakan orang Islam beriman, betul kan? Ya sekarang. Oke. Ya kontesnya apa? Ya di sini konteksnya itu poinnya Islam itu nggak diterima. Makanya tadi saudaramu sangat sedih, makanya dia langsung kabur. Seperti si Agus, Agus sedih banget, Agus sedih banget, gitu. Coba, abang sedih nggak ketika abang ternyata nggak diakui? Oh enggak. Nggak sedih abang? Nah itu menurut persepsimu. Oke, yang bukti yang Al-Quran ini perkataan Raja Debat atau perkataan Allah? Yang perkataan Allah lah. Kenapa kau bilang persepsiku? Tidak sama. Kenapa kau bilang persepsiku? Kenapa kau bilang persepsiku? Dari dulu sampai Kenapa? Memang dari dulu kalian dibodohin. Dari dulu kan dibodohin. Coba aku tanya kau, pernah ini ustadzmu ulamamu ngasih tahu ini samamu? Coba aku tanya kau, pernah? Justru Jawab jujur. itu dibodohi sama Jawab kau. dulu, pernah nggak ini dikasih tahu ulamamu samamu? Pernah apa enggak? Hah? Apanya? Pernah nggak ayat ini dikasih tahu sama ulamamu, sama kau? Pernah? Yang mana aku tahu? Makanya sekarang kau harusnya bersyukur. Makasih abang Raja Debat ya, udah kau kasih tahu ternyata Islam nggak diterima Allah karena nggak beriman. Kalau begitu aku akan tinggalkan Islam. Harusnya kau ngomong begitu kalau kau jujur. Enak Bukan malah fitnah saya. Ayo. Inna dina indal Islam. Agama yang diridhoi Allah SWT adalah Islam. Itu agama yang kita omongin di sini, orang, umatnya, bukan bendanya, bukan tempatnya, umatnya, manusianya. Ya terus kenapa? Lu nggak kenapa? Kamu yang sok-sokan mengaku-ngaku kau diterima padahal nggak diterima, itu masalahnya. Berani kamu melawan Allah? Hah? Berani kamu melawan perkataan Allah ini? Mana berani? Nah itu, berarti kau harus akui kalau kau itu bukan diterima Allah, bukan beriman, betul toh? Betul nggak? Susah ngomong sama orang Kristen. Loh bukan susah, makanya Bang Islam itu kenapa dikatakan nggak beriman? Karena kalian nggak percaya Al-Quran. Karena setiap ditanya Al-Quran, kalian lompat kemana-mana. Nanti, oh tengok tafsirnya, oh tengok hadisnya. Katanya beriman kepada Al-Quran. Makanya kalian tidak beriman kepada Al-Quran, mungkin karena itu Allahmu mencampakkan kalian, nggak diakuin kalian di ayat ini. Sebab ada juga toh yang dikatakan orang Islam itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka, ya kan? Tipu-tipuan kalian. Terserah. Ada lagi misalnya dalam An-Nisa 142, ya toh, kalian tuh adalah kaum munafik, pura-pura sholat, ya toh, rame-rame biar dipuja-puji orang. Terserah apa kata lo. Loh, itu kata Al-Quran, emang Al-Quran perkataan Raja Debat? Hah? Ayo, abang, aku tahu perasaan abang itu ingin teriak histeris gitu loh. Tapi ini faktanya, kamu nggak diterima Allah, selesai. Aja. Ya tahu dong, kan dari tenggorokan abang itu ketahuan toh. Coba, jadi selama ini abang udah umur berapa sekarang? 60-an ya? 50. 50 coba, 50 tahun kau 5 kali sholat ya kan, nunggang-nungging, ternyata nggak diterima Allah. Pasti sedih kali perasaanmu kan? Abang umur berapa? Kalau aku sekarang, umurku sekarang 758 tahun. Ayo. Lama sekali kena tipu. Coba lah, jangan kau bilang kena tipu. Kamu itu harusnya mikir. Yang kau sembah-sembah selama ini siang dan malam, ternyata nggak mengakui kalian. Karena kalian tuh selalu ingin merubah Al-Quran, menyangkal Al-Quran. Saya menyembah Allah bang. Tapi nggak diterima Allah, karena Allahmu tahu. Ya toh? Kau memang menyembah Allah, tetapi Allahmu nggak menerima kau.
Mana buktinya? Ini sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, nggak ada orang Islam. Orang-orang beriman di sini itu maksudnya orang-orang yang percaya kepada Allah. Kemudian Iya, siapa orang-orang yang percaya itu? Orang-orang Nasrani. Ini kan Iya betul, orang-orang yang percaya itu adalah orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, betul kan? 3 golongan toh. loh ini kan ada koma-komanya Bang beriman. Lah iya, koma-komanya itu nggak ada Islam kan? Yang ada Yahudi, Nasrani, Sabiin, betul kan? Terserah lu aja lah mau nasib. Loh, kok terserah, emangnya aku yang buat Al-Quran? Gimana sih Bang ini? Aduh, ya udahlah, mulai hari ini Abang berpikir lah Bang ya. Nggak usah sholat-sholat lagi lah, kasihan. Toh juga nggak diterima kok. Ya, Kasihan. coba 50 tahun Abang itu nunggang-nungging, ditolak sama Allah. Na'udzubillahi bin zalik. Bang, Bang Aris, sebelum kamu turun ya, dengarkan aku apa ya, nyanyi. Astagfirullah, astagfirullah. nyebut astagfirullah saja. Orang Islam tidak diterima karena tak bertakwa. Astagfirullah, astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Arisnar tidak diterima oleh Allah. Kasihan oten-oten. Lah, kasihani dirimu. 5 kali sholat gak diterima Allah, kok kasihani kami? Aneh kamu ini. Kasihan lo kamu itu Bang. Kok tahu lo? Lo tahu dong, kan udah dikasih tahu Allah. Kan Allah yang ngasih tahu, makanya kita tahu. Ah, mau ngomong apa? Mau ngomong apa kau? Terserah lu aja lah kalau peang. Lo kok oh berarti sekarang aku jadi Allah? Hah? Oke, Bang Arisna, cobalah merenung Bang ya, merenung dulu. Oh ternyata benar ya kata Bang Raja Debat ini ya. Wah kalau begitu sia-sia dong, nah, ya. Jadi Abang sebelum innalillahi beruntung berjumpa dengan Raja Debat gitu loh, memberitahukan satu kebenaran. Oke Bang? Oke? Udah jangan sedih-sedih lah Bang ya. Minum dulu lah, jangan sedih-sedih. Kayaknya dia nangis dia. Memang menyedihkan teman-teman ya. Ibarat orang pacaran ya kan. Pacaran dia sayang-sayang dia kan. Sampai 5 tahun ya kan. Ternyata nggak diterima. Akhirnya dia bundir. Bundir cok. Bundir cok. Oke Bang Ropi. Islam kita Bang Ropi. Islam Bang. Ya, gimana? Kenapa Bang nggak bilang Alhamdulillah Islam? Ya itu terserah saya Bang. Oh, berarti Abang udah mulai sadar ya. Biasanya Alhamdulillah kan itu. Oke. Bagaimana Bang? Ketika Abang sudah tahu informasi bahwa ternyata Islam ini udah diciptakan dari air mani hinadina, sholat 5 kali dalam sehari, ternyata ditolak Allah. Bagaimana perasaanmu Bang? Yang ngomong kayak gitu siapa Bang? Allah. Dia ngomong kapan? Ini di dalam Al-Quranmu. Dia ngomong tidak ada. Yang membuat Al-Quran itu adalah Allah. Mana mungkin dia ngomong kayak gitu? Yang bikin Al-Quran itu Utsman. Perkataan Allah. Abang harus pintar di situ. Iya. Mana mungkin dia ngomong kayak gitu? Sekarang kita baca ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Itu sesungguhnya orang-orang Nasrani, Yahudi, ataupun apa itu nggak ada itu. Sesungguhnya orang-orang yang kau sangkal ayat ini ya? Iyalah. Kenapa? Oh, Sherlock kau menista Al-Quran kau ini. Sherlock kau di mana kau tinggal? Bahkan saya membela Al-Quran. Kurang ajar aku yang bela Al-Quran. Masa kau bilang nggak ada ayat ini? Mana kau tinggal? Sherlock kau? Ya nggak usah Sherlock ngomong sini. Bang, ini giroku lagi naik ini kalau kau menyangkal apa menghina Quran. Saya tidak menghina Al-Quran. Menghina karena ayat Al-Quran ini kau tiadakan. Nah, siapa bilang tiadakan? Loh, tadi kau bilang tidak ada itu, kau bilang. Masih ada rikotannya loh Bang. Ini nggak ada di Al-Quran. Loh, kok nggak ada di Al-Quran? Udah editan ini. Astaga, udah editan. Nah, sekarang berapa pengikutmu? Saya cek dulu, pengikutmu berapa? Udah bisa kau buka data. Kau aku besarkan buka Al-Quranmu. Enak aja kau bilang editan. Buka, jangan sampai kau kusir kau. Buka Al-Quranmu. Tidak perlu. Saya tidak perlu. Kau buka atau aku turunkan. Sebab kalau kau berani mendalilkan itu adalah editan, maka kau harus mampu membuktikan. Sekarang buka Al-Quranmu sendiri. Secara fisik kan ada Quran fisik di situ. Buka. Sekarang gini, saya tanya. Buka, karena kau udah pindah Al-Quran loh. Buka. Siapa? Buka dulu Al-Quranmu. Jawab dulu itu. Saya kasih kesempatan sekali lagi ya. Yang mau naik banyak nih. Kau buka apa enggak Al-Quranmu? Terserah. Oh, kau nggak mau buka, turun.
Enak kali kau menista Al-Quran kau. Udah editan kau bilang, aduh parah banget ini. Parah loh. Iya, tolong telepon dulu anggota API ya. Itu perlu ditangkap itu. Masa ayat Al-Quran ini katanya nggak ada? Parah banget ya. Ya, KJT. Selamat sore. Loh, Ada, nggak muncul. kenapa? Ada kok di layar dia. Enggak ada turun dia di sini. Ya, DSA. Halo bangku. DS Islam atau Kristen? Islam bangku. Oh ya, silakan Bang Mantap Raja. ini. Udah benar itu bang. Udah benar itu bang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Oh sudah jelas lah ini ayatnya ini bang. Makan pertanyaan abang. Apa tadi pertanyaannya bang? Orang Islam kan nggak diakui Allah kan? Diakui Allah justru orang Islam itu bang. Orang-orang yang beriman. Maka buka surat. Oke, kita baca bang ya, kita baca. Sebentar dulu. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, siapa orang-orang beriman itu? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in. Ada nggak di situ dikatakan orang Islam? Yang kan disebutkan di situ orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman itu bang orang Islam. Kenapa disebut? Adakah di situ kata Islam? Ya tidak ada bang, tidak ada. Bolehkah Al-Quran ditambah-tambah? Tidak boleh bang. Kenapa kau tambah Islam kalau nggak ada? Kau menista Al-Quran kau ini bro. Tidak bang, kan abang bilang. Abang bilang. Enggak, kau udah menista Al-Quran kau tambah-tambah. Oke, supaya abang buka surah Ali Imran ayat 19, saudaraku yang ganteng. Tadi sudah dibuka tadi di sana adalah agama, bukan umat, bukan orang, agama. Surah Ali Imran ayat 19. Iya, Ali Imran 19 tadi udah disuruh kawanmu dibuka, makanya dia kabur karena di situ bukan orang Islam tapi saya, agama. Dengar saya saudaraku ya, kan kau diajarkan cinta kasih kok gitu bahasa kau ya saudaraku yang ganteng. Maksudmu apa sekarang? Emang kau apain? Saudaramu tadi Islam sudah naik satu, dia suruh buka Ali Imran 19. Sesudah itu ada yang naik buka surah Ali Imran 102. Oke, saya baca. Di situ tidak ada orang Islam yang Bang ada. Raja, Dengarkan Bang Raja. dulu. Dengarkan Bang dulu. Raja, hati-hati Bang Raja. Masa abang dibilang ganteng sama laki-laki? Wah, ini bahaya ini. Oke, saya baca ya. Aku jadi ragu lu karena dulu kan saya baca, Muhammad saudara, sebentar ya. dulu, sebentar. Lihat Karena gini ada loh, hostnya teman-teman. senyum ramah dia. Sebentar Ramah dulu. dia hostnya. Aduh. Sebentar dulu, karena kan dulu kan Muhammad kan melihat si Hasan kan lidahnya dihisap katanya. Makanya ngeri-ngeri sedapnya kalau udah mereka bilang ganteng. Lucu kali ya, Bang. Oke, saya jelaskan yang orang-orang yang dimaksud di Apa? sini. Sebentar, apa yang mau kau jelaskan? Tunggu, dengarlah dulu saya bicara. Gimana? Enggak, apa yang mau kau jelaskan? Orang-orang yang beriman itu dialah orang-orang yang masuk dalam Islam dalam keadaan secara khafa. Banyak kok orang-orang Islam mengaku Islam tapi tidak sholat. Bang, kita itu nggak butuh modal congor, Bang. Kita nggak butuh perasaanmu. Harus pakai dalil, Bang. Ya oke, saya pakai dalil lah. Buka surah Ali Kalau Imran. perasaanmu ya pasti kau nggak terima memang. Makanya macam cara kau keluarkan narasimu. Teman kau nggak ada dia baik-baiknya Coba. di sini. Sekarang ku tanya kau baik-baik. Ada apa tidak di sini orang-orang Islam? Gak ada kan? Tidak ada di situ. Buka surah Kemudian Ali Imran. tadi kau suruh buka surah Ali Imran 19, betul? Ya, oke, saya bacakan ya surah Ali Di Imran. sana agama Islamkah dikatakan? Orang atau Islam dikatakan di situ surah Ali Imran. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Kita Islam. buka ya, kita Iya, buka. buka saudaraku ya. Buka ganteng. Cinta kasih Ya. kok bahasanya. Aduh, gimana host? Kau itu jangan bawa cinta kasih, karena kan cinta kasih, makanya nggak ada Lu kan panci diajarkan meledak. cinta kasih. Gimana host? Lah iya, makanya kami nggak ada ledakan panci kan. Lucu kali. Ih, comelnya kau ya. Sorry ya, saya nggak butuh orang gila. Ya, nggak lucu di sini. Ya, kita nggak butuh narasi-narasi seperti bencok. Tahu nggak bencok tambah eng? Jadi ngeri-ngeri sedap ngomong sama kau ya kan? Hati-hati, homo Nanti- jangan-jangan. Iya. Nanti macam Muhammad pula masih Hasan. Katanya, dihisapnya lidahnya. Bahaya itu. Ketawa ketiwi dia, agak lain dia itu tengok. Loh, kau turun apa satu lagi? Hah? Kau turun apa satu lagi? Oh, gara-gara aku buka data itu kalian. Ya, Alve. Al 401. Liar dia tuh Leli, lagi balap liar. Gak bisa naik lagi satu apa? Iya naik kan, aku udah minta naik itu tadi gara-gara buka data itu. Taulah si Agian ini, kalau dia minta data nggak kedengaran dia tahu kemana kan? Mau kena lempar sandal juga ini. Lagi di jalan Allah tuh Leli. Oh, lagi di jalan Allah. Oke. Oke, teman-teman, kita naikkan lagi ya yang muslim.
naikkan dulu tuh apa tuh S itu si S itu kalau dapat main ke ajaran kasih naik kau Naikkan lah. Kan ada moderator. tapi agak aneh logonya Ada di sini. keleda Israel agak aneh nih Islam ini. Ya otaknya kan otak keledai. Naikkan lah bang satu-satu. Kenapa kalian marah-marah di bawah? Oi, aku ini lagi bela Al-Quran loh. Jangan macam-macam kalian. Itu ada bunga lele bunga. Oke, bunga. Islam Pakistan bunga. Butut aja kalau enggak. Hah? Butut? Ping. Hah? Bang bocor dia bang. Nah. Langsung kita turunkan lah. Mungkin dia HP tuh. Oke, Ana Islam Pakistan. Ana? Islam, Halo, Ana? Islam. Yang ditanya si Ana belum si Rahmat. Oh, telingamu pun rusak. Oke. Udah tahu di sini Bang Raja Debat, semua harus kondusif. Disuruh melihat gunakan mata, kalau dipanggil menggunakan telinga. Ana, Islam Pakistan. Ya. Oke, Rahmat, Islam Pakistan. Islam, Bung. Oke, emang ada agama Islam, Bung? Mak, Berarti tambah aku lagi ya. lele sambung. Islam, Bung. Islam sakit lambung maksudmu? Ada temanku di bawah itu lagi ngintip. Dia paling cerdas itu. Cuman nanti abis aku naikkan lah ya. Jadi di sini dari tadi ku tengok berbelit-belit. Sebentar dulu. berbelit-belit. Kok kamu bisa mengatakan? Sebentar dulu. Kok kau bisa mengatakan tukang ngintip cerdas? Itu pejina itu namanya kalau tukang ngintip. Kau ini agak lain kau memang. Oh ya udah, tukang ngintip penjina ya. Ngintip orang mandi mungkin. Oke. Udah sekarang di sini aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Nggak ada di orang-orang situ Bismillahi. Oke, udah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, ya. Salah satunya aku ini yang beriman nih ya. Dibaca lanjut, jangan kau Kan aku orang enggak? tambah-tambah. Iya, aku orang enggak. Itu pengertian dari ayat ini Kau itu. baca dulu sampai selesai. Iya kan? Oke. Orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu beriman. Dibaca Karena dulu. aku tahu kitab Yahudi itu kitabnya Nabi Musa, Taurat. Dibaca dulu habis. Orang-orang Nasrani. Nah, itu orang-orang Nasrani itu ya. Yang kitabnya Injil, Nabi Isa. Ya, jadi kau jangan bermain-main kata, aku jelaskan di sini. Dan orang-orang Sabiin. Udah. Orang Sabiin, ya. Oke. Sini. Nah, sekarang pertanyaannya Siapa ada nggak saja? di situ? Tunggu. Oh, ini kan belum selesai aku baca. Siapa saja di antara mereka ya? Di antara mereka ini yang Siapa beriman mereka tadi? kepada Siapa Allah. mereka itu? Ya siapa di antara mereka tadi? Ya, bacalah yang di situ yang dari pertama. Jadi jangan Yahudi, putar-putar Nasrani, balik. Sabiin. Oke, lanjut. Nah, ya. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Salah satunya aku percaya dengan hari akhirat, akhir. Lanjut. Ya, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala. Ini tentang pahala ini, Bro. Pahala ya. Lanjut. Dari Tuhannya. Siapa Tuhannya itu? Yaitu Allah. Suka-sukamu aja terus, lanjut. Lah, lu suka-suka lu aja ya. Terus aja, Menyinggung ayat Al-Quran, terus orang lu bilang suka-suka. Aduh, Terus aja, terus. bro. Udah siap apa Ini belum nih? angkat ini. Ini Romni Udah apa belum? Bennett nanti ini tengok lah. Udah apa belum? Belum. Mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka. Nggak ada orang rasa takut kalau orang beriman itu. Justru kalian penakut kan, harus rame-rame baru. Takbir gitu kan. Oke, lanjut. Dan mereka tidak bersedih hati. Lah, ini dia akhir nih. Ini Oke. dia. Dan mereka tidak bersedih hati. Baik, udah siap kau baca kan? Baik, udah siap kau baca kan? Oke, pertanyaan saya sederhana. Ada apa tidak di situ dikatakan orang beriman, orang-orang Islam? Ada apa enggak di situ? Macet. Sekarang aku balikkan pertanyaanmu. Macet, jangan kau balik-balikkan. Jawaban yang kita butuhkan. Ada apa tidak orang-orang Islam di situ dikatakan beriman? Ada. Di mana? Di mana? Di mana di situ Islam? Ini turun buat orang Islam apa enggak? Di mana di situ Dari orang Islam? Islam apa enggak nih ayat nih? Ini Di ayat mana di Al-Quran situ kan? Islam? Ini ayat Al-Quran kan? Di ayat mana Al-Quran di kan? situ Islam? Mana itu orang Ini ayat Islam? Al-Quran kan? Ku kejar kau. Ku kejar terus kau. Ku kejar terus kau. Itu orang Islam ada Ku apa kejar enggak? terus kau. Ini ayat Al-Quran kan? Ini ayat Al-Quran kan? Yang mengatakan itu enggak ayat Al-Quran Ini ayat siapa? Al-Quran kan? Ku Sekarang kejar saya terus kau. tanya, Ini ayat ada Al-Quran apa kan? tidak? Ada apa tidak di situ? Sekarang ku balikkan. Ini ayat Al-Quran kan? Ku kasih kau kesempatan sekali lagi ya. Ada apa tidak di situ orang-orang Islam? Ada apa enggak? Main mute. Aduh, moderator. Ada apa tidak? Aduh, kayak masuk ruang TK aku nih. Ada apa Kayak masuk tidak? ruang SD aku nih.
Ada apa Di tidak? ruang Adalah curhatkan di bawah, ya. Jadi begini teman-teman, kan saya sudah sering bilang, komal Kristen itu komal terhormat. Setelah kau baca dalilmu, mau kau tafsir terserah kau deh, itu hakmu. Oke, tetapi akan kita buktikan dengan satu pertanyaan. Ada apa tidak di situ dikatakan orang Islam? Kau bilang ada, padahal tidak ada. Kau sudah menista Al-Quran. Jadi kita nggak butuh jawaban dari perasaanmu. Ya saya ngerti perasaanmu itu sekarang hancur gitu, karena kau ternyata nggak beriman. Ya. Oke, Arnes, Islam apa Kristen? Arnes? Halo? Halo? Ngamuk dia lele, ngamuk dia. Halo Arnes? Wah, nggak mau ngomong. Turunkan. Aku ini kok jadi capek kali aku bela-bela Al-Quran ya. Aduh kacau nih. Jadi aku pula yang bela-bela Al-Quran. Dapat pahalanya, mereka pahalanya. Oke Bang Adit, Islam apa Kristen? Adit? 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 Mr. Jeb? Wah belum nyangkut di situ, Mr. Jeb. Belum, Mr. J belum, Adit udah. Adit. Wah ini nggak jelas ini. Adit sekali lagi dipanggil nggak dengar diturunkan. Adit. Ya bang. Oh Allah udah diturunkan baru iya bang. Nel Siombing. Simbolon. Nel. Ya. Islam Kristen bang. Ya Muslim bang. Islam. Muslim. Ya. Oh ya silakan Bang Raja. Oke. Abang ini Islam dari kecil kah bang atau baru Islam? Dari kecil. Oh dari kecil. Iya, abang udah tahu informasi baru itu bang? Udah aku simak dari tadi. Dari tadi aku udah hampir 1 jam di Komal ini. Berarti abang berarti abang udah tahu lah ya. Terus gimana perasaan abang sesudah tahu Islam itu nggak diterima Allah bang? Kesimpulannya aku tengok, kalian sedikit-dikit nangis, turunin, di mute, dikit-dikit Oh iya bang, nangis, karena turunin, yang kita naikkan itu harus berkualitas bang. Bang, yang kita naikkan itu harus berkualitas, bukan penyangkal Al-Quran. Saya ini lagi bela Al-Quran bang. Udah 1 jam dari tadi. Bang, saya ini lagi bela Al-Quran. Udah kamu nggak usah curhat bang. Nggak usah curhat. Nggak usah curhat sekarang. Iya itu kesimpulannya bang, kesimpulannya gitu. Dikit-dikit nangis. Udah turun kau ya dalle ya, apalagi dalle mana ada otaknya, apalagi dalle mana ada otaknya. Ya, sebenarnya tadi aku nggak mau ngomong kau dalle, tapi karena kau tunjukkan dungumu itu ya terpaksa aku bilang dalle. Karena kalau udah dalle, berlipat ganda dungunya. Ya, begitulah dalle. Naik-naik dia nangis curhat. Dalle. Oke Latif. Halo, selamat sore. Ya Islam ya bang. Alhamdulillah Islam bang. Oke, silakan Bang Raja. Kok bersyukur kali kau bang kalau Islam itu nggak diterima Allah bang. Pakai alhamdulillah. Bersyukur bang karena kami menyembah satu-satunya Tuhan yang benar bang. Tapi kamu ditolak sama Allah itu gimana? Ditolak bagaimana itu? Nggak diakui kalian, nggak beriman. Ayat itu? Iya. Ayat itu Allah memberitahu kepada umat Muslim itu, umat Islam. Nggak ada, jangan kau tambah-tambah bang. Harus sesuai dalil bang. Jangan pakai perasaanmu di sini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman siapa? Orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Ada nggak di situ orang Islam? Itu Allah sedang menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Iya, ini sudah dijelaskan, sudah disampaikan. Ada nggak di sini dikatakan Allahmu orang Muslim? Ya kami beriman kepada Allah bang. Saya nggak tanya perasaanmu. Yang saya tanya sesuai dalil. Ada apa tidak di ayat ini Allahmu mengakui kalian sebagai orang beriman? Ada nggak? Macet. Malah ngopi macet. Latif. Dan mau ngeribut itu. Jangan ngopi ya, karena kalian ini kalau udah ngopi mau ngeribut kalian tuh. Jangan sedih hati ya. Kalau kalian supaya nggak sedih ya keluar gitu loh. Oke. ATX.
Teks. Teks. Ya, Islam Kristen bang. Iya. Abangku. Islam. Oke, bisa dikuatkan lagi suaranya bang. Islam. Halo. Ya, Bang Raja silakan. Oke, sudah dapat informasi baru Bang Atek. Ya, itu kan kita belum tahu itu Al-Quran apa enggak, itu di situ juga kan ada koma. Sesungguhnya orang-orang yang beriman koma, orang-orang Yahudi koma, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in koma. Kan ada komanya di situ bang. Yang menyangkal tidak ada koma kan nggak ada bang. Kok kamu malah sibuk ke koma? Ya. Kita kan nggak ada persoalan koma. Penjelasannya kan, coba buka di Google bang. Udah kok buka di Google? Saya buka di Google ya. Orang-orang beriman. Kalau kau buka Google bang, kau itu jadi ngopi. Gimana nih mereka nih? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu berarti dia orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Oke. Ada koma bang. Ada koma itu bang. Terserah bang. Abang Atek dengarkan. Bang, kita tidak mengurusi koma di situ dan kita nggak menyangkal koma di situ. Yang kita tanya, ada apa tidak di situ dikatakan Allahmu orang-orang Islam? Ada apa enggak? Itu tuh orang beriman itu tentu orang Islam bang. Ada yang saya tanya, ada apa tidak orang-orang Islam di situ? Enggak, itu tuh orang beriman tuh orang Islam itu. Di mana Islamnya di situ? Beriman itu loh orang-orang. Siapa Islamnya di situ? Orang-orang beriman itu siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in. Ada nggak di situ Islam? Ya itu orang beriman itu ya orang Islam, orang mukmin. Kamu kok ngeyel? Jadi kau Islam mengaku beriman? Ciri-ciri orang beriman itu percaya kepada Jadi kamu beriman ini kepada Allah? Ya iyalah. Oke, kita buktikan ya. Karena kamu agak sedikit ngeyel, langsung saya kasih pamungkasnya aja ya. Ya, berarti kita setuju ya orang-orang beriman itu. Iya, kita lihat. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang mengaku berkata beriman kepada Allah, Islam, Hindu, Buddha atau Kristen? Beriman kepada Allah. Islam apa Hindu yang mengatakan itu? Ya, kalau beriman kepada Allah itu Islam bang. Oke, perhatikan. Apa jawaban Allahmu? Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman, betul. Iya, jadi kalian tuh nggak diakuin bang. Mau kayak mana pun kau bawa dalilmu. Al-Quran itu begini bang. Nggak usah kau jelaskan. Saya tanya Al-Quran itu jelas apa tidak? Al-Quran itu jelas apa tidak? Itu Al-Quran. Di sini nggak boleh main bisa jadi udah ya. Begitu jadi. Udah sampai bang, udah nggak ada sampai situ pemahaman. Baca Al-Quran itu langsung ke artinya. Udah ya. Jadi nggak ada di sini bang orang Islam itu kan? Jelas? Jelas toh? Yang jelas itu kan ada komanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Bang, saya pun tadi sudah bantu kamu loh dengan ayat yang satu lagi. Orang Islam mengatakan orang beriman pada Allah, betul? Di situ kan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang orang ngomong pun orang nggak kedengarkan. Kita nggak butuh curhatanmu sesuai dalil. Saya udah bilang saya lagi bela Al-Quran ini hari. Hah? Kita nggak butuh curhatanmu. Kalau dibantah langsung diturunkan. Iya, saya akan turunkan kalau dia menyangkal Al-Quran. Itu menista namanya. Nggak ada ditambah-tambah. Nggak boleh. Dalam riwayat hadis dikatakan itu ya. Satu ayat saja kalau disangkal itu sudah boleh dipenggal. Ya, itu ada dalam hadis loh. Ini masih saya turunkan toh. Salam Elizabeth. Coba Halil lu baca ayat sebelum dan sesudahnya yang apa ini? Yang dibicarakan oleh siapa Halil? Ya naiklah kau naik. Oke Adit, Islam apa Kristen? Islam bang. Iya. Gimana bang? Udah dapat informasi baru belum? Ini kan ada baru ngomong ya. Iya bang. Jaringan tadi bermasalah bang. Oke. Udah dapat informasi baru belum? Ini kan ada dalam kurungnya di antara mereka. Yang kutanya, bang udah dapat informasi baru belum? Ya dapat. Oke, apa informasinya?
Ini kan ada rangkulannya di antara mereka. Oh, Maksudnya itu di antara mereka itu orang-orang Yahudi, siapa saja orang-orang Yahudi yang beriman kepada Allah. Betul. Kan ini ayat dari orang Muslim tidak mungkin ditaruhkan dalam nama Islam. Betul. Karena ini kitabnya dari Islam, tidak mungkin. Kitabnya dari Islam, berarti Allah Islam? Iyalah. Astaga, berarti Allah mau beragama? Iyalah, orang dia menurunkan agama Islam yang Allah beragama Islam. Sebentar Bang ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah beragama Islam. Mantap. Berarti kalau Allah beragama Islam Bang, siapa yang sunat dia? Ya? Siapa yang sunat Allahmu? Enggak ada Bang. Siaran masuk Islam disunat enggak? Dia kan yang maha kuasa. Loh, justru karena itu, kalau dia maha kuasa, kenapa beragama? Berarti dia udah nggak maha kuasa kau buat tadi. Coba. Puyeng kan? Puyeng. Masalahnya agama Islam itu diturunkan oleh Allah untuk... Iya, itu sudah kita ikutin. Tadi kan kau akui berarti Allah beragama Islam, toh? Ya. Siapa yang mensyahadatkan Allah menjadi beragama Islam? Loh, ngapain dia yang mensyahadat? Ada yang mensyahadatkan karena dia sendiri. Syarat masuk Islam apa? Syarat masuk Islam apa? Loh, dia yang mengajarkan. Lah, kan dia beragama Islam kan? Dia sudah bersyahadat itu karena dia yang mengajarkan syahadat. Dia udah bersyahadat. Oke. Allah udah bersyahadat. Oke, kita terima. Allah udah sunat belum? Pasti sudah lah karena dia yang mengajarkan. Dia semua yang mengajarkan di dalam kitab kita. Aulanya udah pasti sunat kawan-kawan. Aduh. Sebentar. Bentar ya. Oke, sebentar. Oke, Aditya, kamu beneran Islam? Islam Bang. Baik, kamu mengakui tadi bahwa Allah itu beragama Islam toh? Ya. Baik, berarti Allahmu itu sudah sunat? Ya, kami belum pernah melihat karena dia mengajarkan ya. Ya, berarti dia tadi kan nggak perlu bersyahadat karena dia adalah yang punya agama itu, betul? Ya. Nah, tetapi dia udah sunat? Kami tidak pernah lihat, tapi dia mengajarkan. Oke, berarti Allahmu udah sunat apa belum? Ya, mungkin sudah atau tidak karena dia mengajarkan. Semua itu ya. Oke, berarti menurut kamu hanya kemungkinan kamu tidak tahu udah sunat apa belum, tetapi pastinya dia sunat lah ya. Ya. Oke, berarti Allahmu punya kulub ya? Punya apa Bang? Berarti Allahmu punya kulub. Kulub. Punya? Kurang tahu juga Bang. Lah, kami belum pernah bertemu. Terus kayak mana nih kamu nggak pernah bertemu, tapi kamu mengakui Allah beragama Islam, kamu akui Allah itu bersunat, cuma belum tahu. Ya, karena kami belum pernah jumpa sama dia Bang. Nggak salah terlalu jauh Bang, ini kita dulu bahas dulu ini. Iya, masalahnya kamu udah bilang Allahmu beragama Islam, berarti sama dong dengan kamu. Kamu beragama Islam kan? Iyalah Bang. Allahmu beragama Islam kan? Iya, karena dia berarti sama-sama beragama kalian kan? Iya. Macam mana nih teman-teman? Kayak mana nih? Macam mana teman-teman? Dia sudah mengakui Allahnya beragama Islam. Dan dia mengakui Allahnya udah sunat. Cuma dia nggak tahu di mana disunat karena belum ketemu. Macam mana nih? Berarti kamu mengakui Allahmu makhluk? Enggak lah Bang. Lah, terus kalau dia nggak makhluk, apanya yang disunat? Makanya saya bilang tadi kami belum tahu dia atau bagaimana disunat. Karena kami belum pernah bertemu. Dia makhluk atau apa? Atau cahaya apa kan? Jadi berarti dia sunat apa enggak nih? Coba kasih jawaban yang pastilah. Ya, mungkin nanti kami sudah mati, baru kita tahu semuanya itu. Oke, berarti nanti kalau kamu udah mati nanti baru Allahmu kasih tahu apanya gitu, kemaluannya dikasih tunjuk gitu. Kita tahu semuanya apa yang di sana, apakah dia sudah ini. Iya, jadi maksud Abang Adit, nanti kalau kalian sudah mati, baru nanti Allahmu kasih tunjuk kemaluannya udah sunat apa belum, begitu kan? Ya kurang tahu juga sih, karena itu nggak ada ayatnya itu. Terus dari mana kau tahu ayatnya dia itu nanti kalau udah mati baru kau lihat? Ya. Dari mana kau tahu kau bisa melihat Allahmu nanti kalau kau nggak tahu dalilnya? Di akhir zaman nanti akan kita ketahui semua. Berarti nanti ikut kemaluannya kamu ketahui kan udah sunat apa belum toh? Kurang tahu juga Bang. Lah, katamu tadi nanti kamu ketahui semua di akhirat. Allah yang memberikan apakah dikasih tahu atau enggak Bang. Loh, tadi kau bilang nanti semua dikasih tahu di akhirat. Mana yang benar ini?
Makanya saya... Tengok itu di bawah lu sampai dibilang kau oten. Ah, bukan aku yang bilang oten, Bang. Ini di bawah. Ini tengok nih, ini ya. Mana dia tadi? Di sini tadi ada mengatakan, mana dia tadi? Nah ini, si Latif Harahap. Sesama oten ini mau tipu-tipu katanya. Cuman itu? Gimana, Bang? Kau dituduh Kristen sama si Latif Harahap. Si Latif. Kau Islam apa Terus ada Kristen? dulu lah, nanti kita ngeprank. Coba kasih naik dia, Bang. Oke, kita naikkan si Latif ya. Naik kau Latif, karena kamu udah fitnah dia loh. Biar Mana dia si Latif? Biar dia yang jelaskan. Naik kau Latif. 3 kali si Latif ini bro, dituduhnya kau oten bro. Mana si Latif ini ya? Naik kau Latif. Masih ada gak dia di bawah, Bang? Masih ada di bawah. Kasih naik dia, host. Latif. Ada nampak musyagian si Latif itu? Mana dia? Oke. Mungkin. Oke, udah kundang itu. Oke, Latif. Monitor. Kenapa kau bilang si Adit ini Kristen? Ya karena sama-sama botol kalian. Nah, silakan Adit jawab. Aku Islam juga, Bang. Masa Tuhan kalian itu sunat ke mana? Karena ada Tuhan yang disunat. Ya. Halo? Ajaran nol betul. Ya, coba Abang yang jelaskan. Jelaskan apa? Masalah ini, konteks ini. Kalau si Latif ini tadi Bang Adit, dia menyangkal Al-Quran ini. Takutnya dia yang nggak Islam, Adit ya. Apa yang menyangkal? Diri mulai tadi. Tidak ada yang menyangkal. Oke, coba ada apa nggak di situ orang-orang Islam? Kalau dalam ayat ini tidak ada. Oke, berarti kamu mengakui Islam itu nggak beriman? Nah, kamu buka Al-Imran ayat 19. Ya kau buka lah. Oke, satu. Tuh kan, nggak percaya deh kan Adit kan sama ayat ini kan? Dia mau dilaganya ayat Al-Quran coba. Mau dilaganya ayat Al-Quran Ali Imran 19 ke ayat ini. Ayat 19 apa ayat 9? Ayat 19 katanya. Dia buka dalil. Dia buka dalil dia. Kamu bilang tidak ada. Iya, di mana dia? Al-Imran. Segian, bukakan dulu Segian. Ali Imran 19 katanya. Aditya, kamu Adit kamu dibilang oten nyamar, kayak mana perasaanmu? Yang nuduh itu Islam. Sakit lah, Bang. Sakit kan? Iyalah, Bang. Udah Latif, kau kalau lagi ngopi nggak akan kedengaran suaramu membaca itu. Ambil HP yang satu baru buka. Iya, bilang si Aditya, kau bilang dia bodoh, pintar kali muncungmu. Latif. Latif. Woi Latif, kalau kau ngopi, suaramu nggak akan kedengaran. Itu sudah dibukakan. Oke, coba. Sesungguhnya agama di sini kawan, bukan umat, bukan orang. Ini memang agama lah. Ini kan bicara tentang diberi kitab. Ya agamanya itu Islam yang. Kita bicara beriman loh, ngerti nggak kau? Kau bilang si Adit bodoh luar biasa muncungmu, padahal kau yang bodoh, nggak nyambung ini. Ini bukan bicara tentang beriman. Ada saya bilang orang bodoh. Lo kau bilang lah tadi sama dia. Kukira kau lebih pintar dari dia. Sampai sakit hati dia. Sakit hati bukan Adit dibilang kau itu kafir kan, dibilang Kristen kan? Iyalah, Bang. Nah. Kau ini suka-sukamu aja bilang saudaramu Islam Kristen. Waten sama latu-latu. Cuman itu Adit, masih aja kau dituduhnya kau Kristen Adit. 2025 nih, masa yang latu-latu. Kau uji dulu dia Adit, entah apa mau dibaca si Latif ini, uji dulu dia. Jangan-jangan dia yang ngaku-ngaku Islam si Latif ini. Udah salah Bang, nggak enak juga. Wah, ngopi lagi dia. Kau mau buka apa lagi? Itu lali, ngeripot nanti dia. Coba Latif. Coba kamu buka Markus 14:62. Emang Latif, Adit, apa ada Markus di Al-Quran?
Nggak ada, Bang. Nggak ada kan? Nggak ada, Bang. Ini kayak mana sila TV ini kok? Sejak kapan ada di Al-Quran? Apa tadi bilang Markus ya? Markus, surah Markus. Wah, ngeripot dia nih, udah kena aku. Kurang ajar ini. Tiada akan pernah berani orang mengaku ustadz di hadapan saya. Oke, begini Bang. Pertama salam kenal dulu ya Bang ya. Saya orang Kristen, Abang seorang Muslim. Tapi meskipun demikian Bang, saya ini adalah orang yang sangat mendalami agama Islam. Bahkan saya sarankan kalian berguru kepada saya. Ya, nah sekarang saya tanya Bang, betul tidak bahwa setan bermalam di hidungnya orang Islam? Tunjukkan teksnya kepada saya. Baik, saya bacakan ya Bang ya. Baik, saya tampilkan lagi. Saya harus bolak-balik ini. Sebentar, tapi Abang tidak pernah dengar ini? Tidak pernah mendengar hadis ini bahwa setan bermalam di hidung? Pernah dengar. Pernah dengar. Baik, silakan Bang. Silakan. Ya. Abu Hurairah Silakan dibaca. radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, apabila salah seorang kalian bangun tidur, ya, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya. Ya, Nabi ya mengatakan nih, kalau orang muslim bangun tidur harus melakukan apa? Istinsar 3 kali. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya karena setan bermalam di hidungnya. Betul? Jadi Anda sudah percaya dengan Muhammad bahwa setan bermalam di hidung Anda? Pernah percaya. Nah, begitu. Baik, sekarang jadi tidak meragukan lagi hadisnya, Bang ya? Tidak diragukan lagi hadisnya, Bang? Tidak meragukan lagi. Tidak meragukan. Baik, saya balik lagi kamera saya. Nah, jadi Bang, Anda ya. Jadi Anda pagi-pagi membersihkan. Gimana? Anda pagi-pagi menghirup air membersihkan lubang hidung. Nah, besok setannya balik lagi tidak, Bang? Balik lagi, bersihkan lagi, balik lagi, bersihkan lagi, balik lagi, betul? Betul? Betul. Iya, artinya selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidung kalian, betul? Betul? Bukan cuma orang Islam. Bukan cuma. Waduh, di mana dalilnya di sini? Di mana dalilnya di sini? Dengerin saya. Silakan. Dengerin saya. Saya mau bicara dulu. Silakan. Beri saya kesempatan. Dalam teks tersebut, salah seorang, ya kan? Apakah di situ ada kalimat salah seorang Muslim atau salah seorang Islam? Salah seorang dari antara kalian. Salah seorang di antara kalian. Nah, kalian di situ pastilah orang Muslim, betul? Orang atau bukan? Ya orang, tapi kan di sini Muslim, betul? Sendiri orang atau bukan? Saya orang, tapi saya bukan Muslim masalahnya. Nah, tapi di situ di teksnya tidak ada kalimat Muslim. Yang ada Oke, baik, saya bacakan ya. Saya bacakan, Bang. Saya bacakan nih. Ya. Apabila salah seorang dari antara kalian di sini merujuk kepada orang-orang Muslim tidak? Tidak harus orang Muslim karena di dalam kalimat tersebut tidak tertulis Muslim. Oke, baiklah. Intinya kalian mengambil air seperti itu menghirupnya karena setan bermalam di sana. Nah, setelah kalian membersihkannya, sebentar Bang. Setelah kalian membersihkannya, besok setan datang lagi, betul? Betul. Nah, habis itu dibersihkan lagi, setan datang lagi, bersihkan lagi, setan datang lagi. Nah, makanya saya bilang Bang, selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidung Anda. Tapi kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Bang, setan tidak akan bermalam di hidung Anda. Karena pengikut Yesus bukan orang. Iya, begitu Bang. Nah, sekarang begini Bang. Ya, terserah Anda lah, begini. Intinya begini. Setan bermalam di hidung. Kemudian menurut Muhammad, setan juga makan pakai tangan kiri, betul? Minum pakai tangan kiri, betul? Iya. Sekarang gini aja. Dan salah satu setan sudah masuk Islam, betul? Iya, saudara-saudara. Jadi satu-satunya agama yang dianut setan adalah Muslim, betul? Berat, saudara. Saya tanya dulu coba. Saya tanya dulu, saudara. Satu-satunya agama yang dianut setan agama apa? Agama Muslim. Agama Islam, saudara-saudara. Jadi salah satu setan akan masuk surga, betul? Ya. Betul, makanya saya bilang Bang, apa kata Yesus Bang di dalam Injil? Apa yang Yesus katakan di dalam Injil? Setan itu adalah bapak segala dusta. Ternyata bapak segala dusta sudah jadi orang Islam, saudara-saudara. Dan akan masuk surga bersama dengan orang Islam. Silakan. Saya naik,
Anda mengundang. Terus kenapa saya tidak diizinkan untuk bicara? Oke, silakan. Kita kasih kesempatan dia bicara. Silakan. Saya tidak akan tidak akan pergi dari tema. Ya kan? Silakan. Ada setan di lubang hidung orang. Muslim. Dalam hadis ada kata-kata Muslim apa enggak? Ada kalimat Muslim. Di sini kan yang percaya orang-orang Islam saja. Loh, ada kalimat Muslim apa enggak? Di sini kalian berarti kali ini merujuk kepada Muslim. Nah, terus kenapa temanya itu dikasih orang Muslim? Sedangkan dalam karena itu omongan Muslim. Muhammad terhadap kaum muslimin wal muslimat. Loh, ini orang bodoh ini sedunia yang Bang Edis ini. Berat saudara-saudara. Apakah Anda datang kemari hanya untuk mengatakan bodoh dan bodoh? Tidak boleh begitu, saudara. Jawab saja. Begini gitu. Saya tanya, kan dalam hadis tersebut ada kalimat Muslim apa tidak? Kalau tidak ada, kata Muslim tidak ada. Ini ditulis orang Muslim. Tapi di sini merujuk kepada orang Muslim karena di sini dikatakan kalian di sini adalah pengikutnya Muhammad. Kalau orang pintar itu tidak merujuk kepada orang Muslim, tapi merujuk kepada semua orang. Oke, jadi di sini Muhammad ngomong sama siapa? Setiap orang, setiap manusia itu dihuni oleh setan. Makanya setiap orang dihuni oleh setan. Melanjutkan umat Islam, umat Muslim untuk berwudu, membersihkan segala tubuh dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, karena untuk membersihkan setan. Oke, sekarang saya tanya. Kristen, ada nggak anjuran untuk wudu? Lu kalau orang Kristen mandi, Bang. Kalau orang Kristen mau ke gereja mandi. Kalau orang Islam cuci muka. Keteknya nggak dicuci, keteknya tidak disabun. Kalau orang Kristen, dengerin. Lebih bersih mana mandi sama cuci-cuci muka? Mana lebih bersih? Orang Muslim itu mandi dulu. Tidak mandi kalian. Kalian kalau mau menghadap kepada dengerin. Kalian kalau mau menghadap Tuhan kalian, mau masuk ke masjid, kalian tidak mandi, tapi cuci-cuci muka saja. Betul? Nah, kalau kami mandi, Bang. Mandi yang bersih. Kalau tidak mandi, bau. Sungguh kamu termasuk orang yang Islam baru mengajak diskusi. Di dalam Islam itu dianjurkan membersihkan hadas besar. Hadas besar itu yaitu mandi. Oke, sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Saya punya teman. Dia habis nukang. Tok begitu kan keringetan, oke? Nah, lalu terdengarlah suara azan azan siang, ya kan? Azan jam 12, ya kan? Nah, lalu saya tidak lihat dia mandi. Dia hanya mengambil air wudhu, dia cuci-cuci saja. Tidak mandi, keringetnya masih nempel di situ. Nah, kalau orang Kristen, Bang, kalau mau ke gereja dia mandi. Bersih mana, Bang? Mandi sama cuci-cuci muka? Kalau Anda Bang, saya tanya dulu, lebih bersih mandi atau cuci muka? Lebih bersih mandi. Nah, artinya orang Karesteng lebih bersih, Bang. Kalian cuci-cuci muka, kami mandi. Kalau Anda bercerita tentang teman Anda, apa boleh saya bercerita tentang bos saya, juragan saya? Bang, sekarang kita bicara secara umum. Kita jangan bicara satu persatu. Oke, baik, sekarang begini, Bang. Saya punya bos, saya punya juragan, yaitu orang Kristen. Terus? Bos saya itu, dia di rumah makan. Lah, pada hari Minggu, pas dia mau pergi ke gereja, habis goreng-goreng dia habis. Langsung berangkat. Bohong. Bang, dengerin saya. Oke, bercerita tentang teman itu tadi. Loh, gimana? Bang, banyak saya lihat. Zaman saya sekolah, Bang. Waktu zaman masih SMA. Nggak ada mereka mandi, Bang. Nggak ada. Setelah mereka pelajaran jam 11. Teng pulang kan. Kalau Jumat kan pulang cepat. Zaman sekolah dulu. Ya kan? Langsung pergi ke masjid. Kami kan ada ekstrakurikuler tuh. Setiap hari Jumat. Nggak ada mereka mandi. Semuanya nggak mandi. Semuanya habis keringetan bau-bauan di kelas. Langsung masuk ke masjid. Bau keringet di dalam masjid, Pak. Saya saksi. Saya dulu waktu SMA. Saya sering ke masjid ikut-ikutan. Baunya setengah mati, Bang. Kalau anak-anak sekolah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Nggak ada satupun yang mandi. Loh, nggak ada satupun yang mandi, Bang. Itu fakta. Keringetnya numpuk semua. Itu cerita Anda. Di masjid sekolah. Cerita kamu. Kok cerita saya sih, Bang? Tapi saya, dengar, Bang. Dengar. Tapi saya, selama saya ke gereja, saya belum pernah lihat ada orang Kristen yang nggak mandi ke gereja, Bang. Mandi, wangi-wangi, datang ke gereja. Tapi, Bang, yang lebih penting daripada itu gini, Bang. Sebenarnya, Bang, di dalam Bible, Tuhan itu tidak melihat fisik, Bang. Tuhan itu tidak melihat pakaian. Tuhan itu tidak melihat bungkus. Tetapi dia melihat hati. Seperti yang tertulis di dalam Bible. Manusia melihat apa yang tampak. Tetapi Tuhan melihat hati. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Tuhannya Abang lihat hati atau lihat kaki? Lihat hati.
Oh, bohong. Nih, saya kasih tunjuk Pak. Sejak kapan Tuhan kalian melihat hati? Nih, Anda lihat kaki ini, dan Anda lihat kaki ini. Ya, ini posisi duduk. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kakinya harus begini? Tolong jelaskan. Men, seret. Coba jelaskan, Pak. Ini kenapa harus begini dan ini kenapa harus begini? Apa ini kaitannya dengan Tuhan? Makanya saya bilang Tuhan Anda melihat kaki. Tuhan di dalam Bible melihat hati manusia. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Tapi kalian, Tuhan kalian tuh, liatin kaki. Salah-salah dikit kakinya tidak sah sholatnya, Bang. Walaupun begitu, Muslim tidak akan tahu kenapa kakinya begitu. Kecuali berasumsi. Iya, saya berani terjun dari Monas, Bang. Kalau ada orang Muslim yang tahu ini kenapa harus begini kakinya. Lompat saya dari Monas. Kecuali ngarang. Kalau ngarang pinter, Bang. Oh, itu kaki begini biar sehat. Kalau duduk begini, itu syaratnya begini. Tapi semuanya ngarang, nggak ada dalilnya. Coba tunjukin dalilnya di hadis. Kenapa posisinya harus begini? Satu ditekuk begini, satu begini. Coba. Gini Bang, ya. Silakan. Ini berarti sudah pergi dari tema yang tadi ya? Oh, mau balik lagi ke tema? Tema yang tadi itu belum selesai. Oke, silakan. Oh, kalau ini nanti langsung meninggal ya. Kita balik lagi. Nanti kalau kesini langsung meninggal sudah. Oke, kita balik lagi ke tema yang tadi. Silakan. Mulai tadi yang dibahas, banyak Muslim itu kalah. Itu tentang tema ini. Silakan. Jadi saya mau menyelesaikan tema ini dulu. Silakan Bang, silakan. Ya. Ada setan di lubang hidung orang Muslim. Betul kan? Kenapa tema ini ada tambahan kalimat Muslim, sedangkan dalam hadisnya itu tidak ada? Karena di hadis ini berbicara tentang Muslim. Kok bisa Bang Edis itu bilang berbicara tentang Muslim? Karena Muhammad ngomongin itu pasti sama pengikutnya dan pengikutnya itu Muslim. Nggak mungkin Muhammad lagi ngomong sama orang Kristen, mana berani dia ngomong begitu sama orang Kristen, sama orang Nasrani. Itu kepada orang. Iya, orang itu Muslim tidak. Loh, Bang Edis orang apa bukan? Bang, di dalam konteks Edis ini orang apa bukan? Saya orang. Orang. Berarti masuk dalam lingkup hadis tersebut. Tidak, karena apa? Karena saya bukan termasuk pengikut Muhammad. Bang, coba dengerin pelan-pelan. Di sini Muhammad berbicara. Ya. Lawan bicaranya orang Muslim atau orang Nasrani? Gimana? Ketika Muhammad sedang berbicara, jikalau kalian bangun tidur, dia ngomong begitu, kalian di situ orang Nasrani atau orang Muslim? Orang Muslim. Orang Muslim. Jikalau kalian orang Muslim bangun tidur, maka hiruplah air, beristinsar namanya. Hirup air 3 kali, lalu dihembuskan lagi. Begitu kan? Seperti orang buang ingus begitu. Nah, supaya apa? Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Artinya kalian semalam tidur bareng setan, betul? Betul. Betul. Makanya Bang, selama Anda jadi orang Muslim, selama itu pula Anda tidur dengan setan. Makanya Bang, datang kepada Yesus, jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus mengutus yang namanya Rohul Kudus, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tinggal di hati manusia, maka roh itu nanti yang akan membimbing dia, mengepalai dia, memimpin dia kepada jalan yang benar. Dia akan menginsapkan manusia, dia akan menginsapkan dunia. Sementara kalau Anda mengikut Muhammad, yang tidur di hidung Anda itu adalah syaitan. Tiap pagi Anda ambil air, bersihkan lagi, besok datang lagi, besok bersihkan lagi, balik lagi. Anda tak ubahnya seperti pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur orang yang tidur di situ semalam. Tapi sayang 1000 sayang yang tidur syaitan. Bukankah ini seperti hidung Anda, seperti hotel bintang 5 bagi syaitan? Dan Anda pegawainya. Coba. Ketika umat Muslim berwudu, membersihkan hidung, membersihkan mulut, itu setan sudah pergi. Oke, besok datang lagi? Besok datang lagi? Anda Bang Edis tidak mengambil wudu, berarti setan tetap bersarang. Lu tidak, kami di dalam iman kami, dengar, saya bacakan ya, gini aja, saya singkat aja. Di dalam iman kami Bang, jikalau Roh Kudus itu tinggal di hati kami, yang memenuhi jiwa kami, yang memenuhi roh kami itu roh yang daripada Tuhan. Nah, sementara Bang, di dalam ajaran agama Islam, suatu ketika Nabi itu pernah ditanya, wahai Nabi, apakah benar bahwasanya manusia itu didampingi oleh korin? Maksudnya pendamping. Betul. Dan pendamping korinnya itu adalah setan, betul. Dan setan itu membisikkan, ingin mengendalikan orang itu supaya berbuat jahat, betul. Nah, lalu Aisyah bertanya, apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah?
Apa kata Muhammad? Termasuk juga aku. Tetapi dikatakan, tetapi setan atau korin yang mendampingiku sudah masuk Islam. Betul? Nah, artinya apa? Artinya setan sudah masuk Islam, betul? Sementara kata Yesus bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Nah, kenapa? Karena setan sudah masuk Islam, sudah ini. Tahu nggak apa kata Muhammad di dalam hadis? Betulkah bahwa Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara? Betul? Jangan malu-malu bang, jangan ada suara, betul tidak? Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Betul. Betul. Makanya bang, apa yang Yesus katakan? Dikatakan oleh Yesus, setan adalah bapak segala dusta. Dan setan menurut Muhammad sudah masuk Islam. Makanya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Di dalam Injil dikatakan, jika iya, katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi Muhammad mengizinkan orang muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara. Coba bang, siapa yang mau anda ikuti? Anda mau ikuti Yesus atau mau ikut Muhammad? Perkara. Apakah anda Bang Edi sudah tahu 3 perkara tersebut itu apa? Baik. Loh, kemana anda perginya ini? Saya tidak turunkan loh ya. Saya tidak turunkan teman-teman. Silakan naik lagi. Aduh berat ini saudara. Makasih Kak Peto, makasih Roy, makasih. Ya teman-teman sekalian, ya teman-teman. Bagi teman-teman yang muslim, kalau mau naik ya, persiapkan diri kalian dengan ilmu. Awas, jangan panjang-panjang jenggot. Biasanya semakin panjang jenggot kalian, semakin pusing juga Anda bikin di sini. Ya, nanti saya tunjukkan bahwa ada setan, ada malaikat-malaikat atau bidadari-bidadari yang bergelantungan di jenggot Anda ya. Saya tunjukkan nanti dalilnya. Makasih Bang Nur Hasan, makasih. Yang saya tanya, kalau setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, yang diminum apa, yang dimakan apa? Aduh. Karena begini yang mau saya tanyakan itu. Kan setan yang jin korin ya, yang mendampingi Muhammad itu kan sudah masuk Islam. Makanya Muhammad banyak cerita tentang setan. Salah satunya setan tidur di lubang hidung. Ya kan? Ada juga setan itu bertanduk. Katanya kencingnya setan itu tembakau, itu kencingnya setan. Jadi kan sudah banyak ini ilmu persetanan. Ya. Oke, kita kasih naik ke Ricky. Silakan. Ya, halo, saudara Ricky. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Silakan. Saya kirimi undangan ya, sudah sampai di layar Anda. Nah, ya baik. Selamat malam, saudara Ricky. Anda Muslim? Iya, Muslim, Bang. Muslim. Suaranya agak kurang kencang dikit, Bang. Oke. Iya, silakan, Bang. Silakan. Aku boleh bertanya, Bang? Seputar tema ya, silakan. Aku mau tanya tentang Yesus, boleh Bang? Jadi temanya gimana ini? Setan bermalam di hidung muslim sudah terima? Iya Bang, bagi orang yang tidak punya wudhu itu Bang. Bagi orang tidak punya wudhu. Tapi udah wudhu besok setan datang lagi, betul? Kenapa? Aduh, pura-pura tuh. Bang, kalau orang wudhu besok setan datang lagi tidak bermalam di situ? Gini Bang. Manusia yang tidak suci itu dikerubungi setan Bang ya. Manusia yang tidak suci dikerubungi setan. Oke, baik. Apakah Muhammad termasuk? Ya termasuk Bang. Termasuk. Mengapa Anda nekat mengikuti orang yang dikerubungi setan? Karena di Islam Bang diwajibkan sholat dan berwudu. Disitulah biar setan tidak bermalam di tubuh kita. Oh, nggak nyambung. Kenapa Anda nekat mengikuti orang yang dikerubungi setan? Mau tahu alasannya? Silakan. Karena aku kalau ikut Yesus itu manusia dan dia punya kencing dan berak di dalam perutnya. Jadi Muhammad tidak kencing dan berak? Kan kita tak nyembah Muhammad. Muhammad kencing dan berak tidak? Tidak disembah. Waduh, ditanya Muhammad kencing dan berak tidak? Ini Muhammad kencing dan berak tidak? Iya, kencing dan berak. Oke, kencingnya diminum tidak oleh orang Islam? Tidak. Loh! Mau saya tunjukkan ayatnya? Oh, kencing Muhammad diminum, mau saya tunjukkan. Oh, kamu sungguh nekat yang nyata, berani mengatakan kencing Muhammad tidak diminum. Sebentar, saya tunjukkan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bang Edi ini pinter orangnya. Sabar. Dengar dulu Bang, dengar. Pelan-pelan ya Bang ya, dengarkan ya Bang ya. Pelan-pelan Bang. Tahan dulu ya, nih. Sebentar ya Bang ya, nih. Dengarkan ini Bang ya. Dengarkan. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencing
tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi. Air kencingnya Nabi diminum oleh pengikutnya. Nah sekarang saya tanya, menurut orang yang sebentar pelan. Menurut yang minum air kencingnya Muhammad, katanya tidak ada air yang lebih segar daripada air kencingnya Muhammad, betul? Nah, ya, betul, berarti menurut yang minum itu, segala air-air yang ada di muka bumi ini tidak ada yang lebih segar daripada air kencingnya. Pertanyaan saya, apakah itu betul? Iya, emang benar. Kalau betul, makanya saya bilang kencingnya Muhammad saja kalian minum. Maksudnya diminum, sebentar Bang. Maksudnya diminum oleh pengikutnya. Nah, sekarang Bang, dengar dulu. Bahkan air ludahnya Muhammad sudah pernah dengar. Mereka rebutan air ludahnya Muhammad, dibasuhkan ke badannya, betul? Betul tidak? Ya, betul. Betul. Makanya saya bilang ini kalian ini penyembah Muhammad, penuhan Muhammad. Bahkan sampai hari ini kalian bilang begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul tidak? Aku tidak menyembah Muhammad, Bang. Loh, benar. Bang, dengar. Kalau saya orang Kristen, kami orang Kristen ke gereja. Kami berseru-seru, Yesus, Yesus, Yesus. Ada orang Islam lewat. Apa kalian bilang? Jangan berisik bro, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Betul? Betul tidak? Di mana yang orang Islam menyembah? Sebentar Bang, sebentar. Kami bicara orang Kristen dulu. Ada dalil nggak? Bang, pelan-pelan ya. Kita bicara orang Kristen dulu, Bang. Bang, pelan-pelan. Tenang. Gini, kami orang Kristen lagi di gereja. Kami berseru-seru kepada Yesus. Lalu ada orang Islam lewat. Pasti mereka bilang begini, jangan berisik. Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, betul? Betul. Nah, sekarang kalau ada orang Islam gelar tikar di jalan, mereka berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasul, dengarkanlah kami. Ya Rasulullah, pukul-pukul gendang, kurumpreng. Sekarang itu bersolawat itu, Bang. Loh, kalau orang Kristen berseru-seru memanggil Yesus, namanya nyembah Yesus. Kalau orang Islam seru-seru manggil Muhammad, namanya nggak nyembah Muhammad. Tidak, Bang. Sungguh Anda menggunakan standar ganda yang nyata. Itu cuma berselawat, Bang. Berselawat. Oke, benarkah kalian berseru-seru kepada dia? Iya, berselawat. Ya, berseru-seru kepada dia, betul? Tidak, berseru sama Tuhan, sama Allah. Oke. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru-seru nggak itu? Di mana itu, Bang, datanya, Bang? Baik. Kita putarkan. Memang banyak orang Islam pura-pura, saudara-saudara. Datanya ada tak itu, Bang? Sebentar. Ini, Bang, ini. Anda itu ini. Cuma nyanyian, Bang. Sebentar. Saya putarkan, Bang. Saya tidak mengada-ngada, Bang, ya. Ini adalah fakta, ya. Sebentar. Kok Anda bilang di mana? Nih, dengarkan ya. Sebentar ya, nih dengarkan ya. Dengar ya, nanti pada rednya nanti langsung kasih tahu. Nah, betul tidak? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul tidak? Itu kan sebuah dinyanyikan itu, Bang. Ketika kami bernyanyi-nyanyi di gereja memanggil-manggil Yesus, kalian bilang orang karesteng lagi nyembah Yesus. Ketika kalian bernyanyi-nyanyi manggil-manggil Muhammad, kalian gak ngaku nyembah Muhammad. Sungguh kamu termasuk orang yang berstandar ganda. Gini bang. Kalau Kristen, Yesus Tuhanku. Kalau di Islam, Muhammad Tuhanku. Berat ini sudah. Anda tidak tahu sudah berapa orang Muslim, ustadz-ustadz kalian yang diskusi dengan saya mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Memang itu utusan, Bang. Bang, orang Muslim yang diskusi dengan saya itu adalah ustadz-ustadz kalian nih. Ini video saya ini. Kalau kalian mampir ke profil saya, lihat video-video saya nih. Contohnya misalnya Rashid, Yusuf PI, Rifa, Gus Wafi, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Tidak, Bang. Itu utusan bagiku, Bang. Karena berarti sesat. Yusuf PI yang mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya berarti sesat. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan. Sebentar, saya tampilkan dulu. Anda tidak kenal Yusuf PI ini. Tahu Yusuf PI itu? Yusuf PI tahu nggak? Tahu tidak bahwa Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Ya aku nggak tahu juga itu, Bang. Aku pernah nonton itu, Bang. Mau saya putarkan videonya? Mau saya putarkan? Tidak perlu kayaknya, Bang. Nggak perlu. Ya karena kamu takut. Takut, Bang. Karena gini, Bang, ya. Okay. Karena Muhammad itu menurut Yusuf PI, menurut Gus Wafi, menurut Rifa, ya, itu adalah Rob kalian. Bahkan Rob kalian itu sudah meninggal nih. Nih ya, nih. Bagaimana saya diskusi dengan Rashid? Nih, ini orang API, ini pentolan API, nih. Dengarkan ya. Nih. Tolong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa?
Islam. Nah, sudah saya tanya, agama apa yang robnya adalah mayat? Dia bilang agama kami itu namanya IPES atau Rashid, orang APII. Tapi sayang habis ngomong begitu dia disidang sama Jumat. Kamu berani-beraninya menghadapi Edis TV itu. Oke, kalau berani abang, sekali, sedangkan saya saja tidak berani, kata si Jumat. Boleh bertanya aku, Bang? Silakan. Pertanyaan aku yang simpel aja, Bang. Silakan. Menurut Abang Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya. Tuhan. Ya. Tuhan itu suci atau tidak? Di dalam Quran Anda disebutkan suci. Oke, di dalam kitabmu? Oh jelas dong, tanpa kesalahan. Tipu tidak ada pada mulutnya. Sementara di mulut Muhammad bahkan dia mengajari tipu dalam 3 hal. Betul? Oke. Kalau emang benar Tuhan itu suci, kenapa Tuhan menjadi manusia yang kencing dan berak? Jadi kalau sebentar. Jadi kalau kencing dan berak tidak suci? Tidak, Bang, karena mengandung tai di dalam. Baik. Saya jawab ya, saya jawab. Masuk akal Tuhan. Baik. Di dalam, Bang. Boleh saya jawab? Boleh. Oke. Menurut Al-Qur'an, Isa itu suci nggak? Kenapa? Menurut Al-Qur'an, Isa itu suci nggak? Suci, tapi bukan untuk disembah. Loh, tadi katanya segala yang berak tidak suci, betul? Bukan. Sebentar dulu. Tuhan mau berak. Segala yang berak dan kencing tidak suci, betul? Oke, ya betul. Yang Muhammad kencing tidak? Sebentar dulu. Muhammad kencing tidak? Ya, kencing. Berak tidak? Berak. Berarti Muhammad tidak suci? Meninggal dunia, saudara-saudara. Saya tanya, Muhammad berak tidak? Berak. Muhammad kencing tidak? Kencing. Apakah dia tidak suci? Ya suci kalau Nah, ini mulai standar ganda. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Kan ini, Bang. Dan tiadalah orang-orang yang nekat itu akan menutupi kenekatannya dengan nekat-nekat yang lain. Bang, masuk akal nggak? Kita mau menyembah sedangkan di perutnya ada berak. Itu benar kah? Baik, sekarang saya tanya. Yang kau maksud menyembah itu apa? Begini-begini. Begini-gini maksud kamu menyembah. Betul? Iya. Nah, makanya saya bilang, Bang, kami tidak menyembah dengan cara yang mubazir kayak begitu. Bang, buat apa gini-gini itu buat apa? Saya tanya sama Bang, gini-gini buat apa? Apa itu maknanya begini-begini? Praktek sholat, Bang. Iya, sekarang saya tanya. Menurut Al-Quran, sholat itu apa? Kenapa? Abang ini kadang-kadang pura-pura tuli. Bang, menurut Al-Quran, sholat itu apa? Ya wajib sholat itu. Bukan, maksudnya sholat itu definisinya apa? Fungsinya apa? Itu tiangnya agama, Bang. Menurut Al-Quran, sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Betul? Iya. Nah, sementara kalau Muslim yang bilang sholat itu kayak begini. Betul? Apa hubungannya kayak begini dengan mencegah perbuatan mungkar? Oke, aku tanya. Bang, makanya begini, Bang. Begini, dengarkan. Di dalam Bible, yang Anda maksudkan penyembahan itu, yang Anda maksud itu adalah ibadah. Nah, apa arti ibadah? Orang Islam mana tahu arti ibadah apa? Kalian bilang ibadah itu kayak begini. Betul? Ini ibadah bagi kalian. Ibadah itu di dalam Bible artinya, maknanya itu dari kata dasarnya adalah abdu atau hamba. Penghambaan diri. Ya, betul. Bukan begini-begini. Buat apa begini-begini? Loh, makanya yang dimaksud melakukan peribadahan kepada Yesus artinya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Karena Yesus sendiri pada hakikatnya merupakan Sang Firman yang datang sebagai manusia. Kalau firman di tempat kalian jadi buku, Bang, jadi buku. Kalau firman di tempat kami menjadi manusia, dia memberikan teladan, dia memberikan Yesus, Bang. Di mana perintah Yesus Abang suruh menyembah Yesus? Ada nggak perintahnya? Bang, kalau Tuhan yang benar, itu tidak akan ngemis-ngemis minta disembah-sembah. Saya kasih contoh nih, Bang. Saya kasih contoh. Raja yang agung besar, dia kalau jalan di tengah-tengah rakyatnya, rakyat itu sujud menyembah dia. Tapi dia nggak minta-minta, sembah saya. Sembah saya. Nggak ada begitu, Bang, nggak ada. Yesus bukanlah sosok yang haus minta-minta disembah. Tetapi ketika Yesus datang, orang berbondong-bondong datang menyembah dia. Dan tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, jangan sembah saya. Nggak pernah. Tidak pernah Yesus bilang, jangan sembah saya. Tetapi orang datang menyembah Yesus. Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya kan? Orang-orang datang kepada Yesus. Sujud dan menyembah di kakinya. Tapi tidak pernah diminta-minta.
Sedangkan Tuhan Anda, Bang, Tuhan Anda minta disembah 50 kali sehari. Tahu nggak? Tahu nggak Tuhan Anda minta disembah 50 kali sehari? Ketika Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, dibilang, sholatlah kalian 50 kali sehari. Bayangin, Bang, bayangin. Sehari ada berapa jam, Bang? 12. Apa? 12. 24. Sehari ada 24 jam. Saya ambil kalkulator saya dulu. Nih, biar kita hitung. Apakah Tuhan Anda itu bercanda? Nih, sehari ada 24 jam. Apakah manusia bisa melek terus 24 jam? Ya, tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Kita kurangin 8. Tinggal 16 jam. 8 itu untuk tidur, oke? 16 jam. Sisa 16 jam, Bang. Sisa 16 jam. Taruhlah orang Islam nggak kerja. Nggak kerja. Nggak kerja, nggak ngurus istri, nggak urus makan, nggak mandi. 16 jam. Saya bagi 50. Tadi kan Allah meminta 50 kali sholat. Nih, Bang. Tahu nggak, Bang? 0,32. Artinya kalian harus sholat kalian 15 menit kok 15 menit sekali. Sebentar nih. Kalian hanya punya sisa tadi kan 24 jam dikurangi 8. Nah, tinggal 16 jam kan? Betul? Nah, tinggal 16 jam. 16 jam kalian bagi 50 kali. Jadi 0,32 atau 8/25. Bayangkan, Bang, kalian setiap 15 menit sekali sholat. Ambil air wudhu, habis, sholat lagi. Ambil, sholat lagi. Setelah itu, sholat lagi. Jadi kerjaan kalian itu, Bang, habis ambil air wudhu, balik lagi ke sini. Baru selesai, balik lagi sholat. Lalu apa? Ketika Muhammad turun, ketemulah dia dengan Musa, katanya. Apa kata Musa? Muhammad, kembali. Umatmu tidak akan sanggup. Ditawar. Balik Muhammad. Pernah dengar cerita itu nggak? Balik lagi Muhammad, ditawar. Balik lagi. Dapat berapa ya Muhammad, kata Musa? 45. Balik lagi, umatmu tidak akan sanggup. Balik lagi, terus, bolak-balik, sampai 5 kali. Waktu 5 kali, Musa ngomong lagi, balik, nggak kuat umatmu. Balik lagi, kata Muhammad apa? Sesungguhnya saya sudah merasa malu. Jadi angka 5 itu didapatkan karena Muhammad tidak berani balik lagi buat nawar. Jadi jangan bilang angka 5 itu adanya di Quran. Kalau seandainya memang angka 5 itu sudah ada di dalam Al-Quran, sholatlah kamu 5 kali sehari. Pasti waktu Allah memerintahkan Muhammad sholat 50 kali sehari, pasti Muhammad sudah mengingatkan Allah. Wah, ya Allah, bukankah engkau memerintahkan sholat 5 kali sehari? Kenapa sekarang kamu suruh umat 50 kali sehari? Lagian, Bang, waktu Allah memerintahkan 50 kali sehari itu, dia bercanda atau serius? Coba. Ada Tuhan bercanda, Bang. Nah, itu diminta 50 kali. Tahu nggak konsekuensinya apa kalau 50 kali sehari sholat? Kalian nggak jadi manusia lagi, Bang. 50 kali sehari sholat, mau jadi apa kalian, Bang? Seandainya kalian nggak tidur saja 24 jam, dibagi 50, setengah jam sekali kalian harus sholat. Setengah jam sekali. Mau jadi apa, Bang, kalau setengah jam sekali sholat, Bang? Jadi apa? Bang, itu sih, Abang ngikutin perintah Yesus nggak? Lari kemana-mana. Justru, Bang, karena saya mengikuti perintah Yesus, saya buka ini kajian malam. Khusus di bulan puasa ini, kajian malam. Nah, sekarang begini, Bang. Aku cuma pengen tahu, Bang, apa aja perintah Yesus? Cuma pengen tahu aja, Bang. Baik, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Apalagi, banyak sekali. Ya, semuanya itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Betul tidak? Kenapa Bang tidak sujud? Kan Yesus sujud kalau mengikut perintahnya. Berat, saudara-saudara. Bang, Anda mengikut perintah Muhammad nggak? Kenapa? Anda mengikuti Muhammad tidak? Mengikuti. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad naik onta, betul tidak? Ya kan Muhammad naik onta. Nah, gimana? Anda harusnya naik onta juga. Bang, esensi daripada mengikuti Yesus itu bukan kayak kalian cuci-cuci begini, sujud, bukan begitu, Bang. Esensinya adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, betul? Kalau Anda jadi orang Islam, Bang, ada Quran di situ? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Di dalam Al-Quran, ayatnya, di dalam surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Bahkan Muhammad sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, betul? Betul. Iya, Bang, makanya, Bang. Tahu nggak, Bang? Banyak orang ditangkap, kasus terorisme, tahu? Ya, tahu. Apa yang dibaca oleh mereka, Bang? Adakah yang dibaca mereka adalah Injil?
Pikirkan belum itu, Bang. Itu belum dahsyat lagi, Bang. Bang, orang yang menjadi teroris, yang Oke, dibaca kalau abang- mereka apa? Saya tanya. Kenapa? Apa yang dibaca oleh orang-orang yang menjadi teroris itu? Yang dibaca apa maksudnya? Berat, saudara-saudara. Bang, pernah dengar cerita ada sekeluarga naik motor, anak suaminya dibawa, ngebom gereja. Pernah dengar? Di Katedral Surabaya. Perempuan ya, satu keluarga, tahu? Pernah dengar? Oh iya pernah. Terus bom Bali, tahu? Ya tahu. Terus perempuan yang datang ke Mabes Polri yang dia bawa pistol, tahu? Perempuan yang Oke, cadangan, tahu? Oke, tahu. Sekarang saya tanya, buku apa yang mereka baca? Aku tidak tahu itu, Bang. Tidak mungkin mereka baca Injil, Bang. Tidak mungkin. Pasti baca Al-Qur'an, Bang. Kalau Injil, mereka ya. baca Injil, pasti mereka tidak akan jadi orang seperti itu. Oke, Bang Edis kan bahas yang itu kan terorisme kan. Yang Hmm. menjajah Indonesia itu agama apa, Bang? Bang, Indonesia itu dijajah bukan atas dasar motif agama, tetapi motif ekonomi. Bukan. Gimana itu? Loh, sekarang saya tanya, VOC itu organisasi dagang atau organisasi agama? Oke, yang membunuh banyak manusia itu orang Kristen atau Islam? Berat, saudara-saudara. Bang, dengarkan ya, dengarkan. Kalau memang dengarkan dulu, Bang, dengarkan. Bang, dengarkan. Banyak mana Bang, dengerin ya, dengerin. Kristen. Ada, Pengen tahu. Bang, dengerin ya. Ada orang Kristen, agama di KTP-nya Kristen. Dia, taruhlah, membunuh. Terus ada orang Islam, juga membunuh. Sama-sama, satunya Kristen, satunya Islam. Dua-duanya membunuh orang. Sekarang ditanya, apakah motifnya itu agama atau tidak? Nah, sekarang begini, Bang. Terorisme, mereka motifnya itu agama tidak? Agama. Jadi kalau Anda bilang Indonesia dijajah oleh VOC, oleh Belanda dan lain sebagainya, motifnya bukan agama, Bang. Motifnya itu motif ekonomi. Bang, Gimana kalau sih? bukan tidak agama, Bang, kenapa waktu menjajah yang orang Islam dimatikan, Bang? Kalau yang Kristen yang ikut dia tidak, Bang? Oh, dari mana Anda fitnah yang nyata ini? Tidak, Bang. Bang, dengerin beragama ya. apa coba? Dengerin, Bang. Waktu Indonesia dijajah Belanda, tahu nggak? Ya. Saya pernah dengar kesaksian langsung ini. Waktu saya masih Berarti- SMA, dengar dulu, Bang. Berarti Kristen penjajah ya? Dengar, waktu saya masih SMA, saya pernah ngobrol dengan seorang kakek-kakek. Ya, saya masih ingat ini. Kakek-kakek ini asalnya dari Sumatera Barat, orang Minang. Dia bilang begini sama saya. Lebih enak dulu zaman Belanda, kata dia. Benar, dia ngomong begitu. Kenapa? Karena zaman Belanda itu lebih tertib. Iya kan? Lebih tertib, lebih begini, orang lebih tertib. Nah sekarang malah tambah parah, minyak dioplos. Beli minyak oktan 90. Ngakunya oktan 92. Habis itu dijual lagi Pertalite, dijadikan Pertamax. Bang, gini lah Bang ya. Loh, kalau Anda baca fakta-fakta zaman dulu Bang, bagaimana jalan dari Anyer ya ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Dulu dibangunlah jalan pada masanya Dendles dulu. Tahu Dendles? Gubernur yang memerintah di Pulau Jawa. Gubernur VOC yang memerintah di Pulau Jawa dulu memerintahkan untuk membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, tahu? Anda saja tidak pernah sekolah, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu, dengerin Bang, dengerin. Pada waktu itu, dari gubernur itu sudah turun dana sekian juta gulden untuk membangun jalan raya itu. Tapi sama penguasa-penguasa wilayah, bupati-bupati dikorupsi. Loh, tidak percaya Anda. Jadi begini Bang, bahkan kita itu sebenarnya sudah lari dari tema. Karena waktu Belanda menguasai wilayah negara kita, waktu itu namanya masih Hindia Belanda, itu tidak ada motif agamanya, tetapi murni motif ekonomi. Jadi nggak nyambung Bang. Kalau ada orang Kristen membunuh, motifnya apa dulu? Apakah karena ingin menguasai hartanya? Apakah ingin ngerampok? Nggak ada motif agama. Tapi kalau teroris, dia motif agama Bang. Makanya ketika teroris-teroris itu disidang, mereka divonis, mereka teriak apa? Tahu yang kasus bom Bali? Udah lihat videonya bagaimana mereka disidang? Mau saya kasih lihat? Nih, biar kelihatan bedanya Bang. Jadi jangan mengaitkan peristiwa umum. Nih, sebentar ya. Nih. Sebentar Bang, saya kasih lihat Bang ya. Nih. Ini saya putarkan dulu videonya, lihat ya. Saya balikkan dulu. Biar Abang lihat. Nih Bang. Dan ini komen-komennya Bang. Luar biasa Bang. Nih, lihat ya. Ini. Kelihatan nggak tulisannya? Nih ya. Nih misalnya ini nih. Nih. Saya perbesar ya. Nah. Nih.
Coba, setelah dia divonis mati, apa diteriakan dia, Bang? Iya tetap Bang, Allahu Akbar kalau Itu Bang, makanya saya bilang. Motifnya jelas, motif agama, Bang. Makanya salah satu tujuan dakwah saya ini, Bang, supaya apa? Supaya Abang tahu perbedaan antara mengikut Muhammad dengan mengikut Yesus. Kalau Abang mengikut Yesus, Abang tidak akan jadi seperti itu. Halo? Soalnya gini Bang, kalau ikut Yesus bingung Bang. Iya, coba kamera Anda dinyalakan dulu, jangan diputar. Bentar, ada asap Bang, bentar Bang. Coba. Bentar, ada asap. Bentar. Silakan, kamera Anda. Kalau ikut Yesus tuh Bang, bingung orang. Ya, kamera Anda nyalakan dulu. Nah, silakan. Ya. Kalau ngikutin Yesus bingung jadinya Bang. Justru yang bingung itu ngikut Muhammad, Bang. Yang bingung itu ngikut Muhammad. Saya kasih contoh. Bukan gini Bang. Sebentar. Saya kasih contoh. Kenapa? Dengan Yesus bertentangan Bang. Itu gini, itu? dengarkan. Anda bilang mengikut Yesus bingung. Sementara saya yang bilang yang ikut Muhammad yang bingung. Gini, kalau ikut Yesus jelas tidak boleh berdusta. Nah, sekarang saya tanya, ikut Muhammad boleh berdusta nggak? Mana boleh berdusta Bang? Nah kan, di dalam Al-Quran memang betul. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai, dengar dulu. Nih ya, menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab nomor yang ke-70 dikatakan di situ, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Itu menurut Al-Quran, disuruh mengucapkan yang benar. Tapi kata Muhammad, apa kata Muhammad? Dengarkan ya, apa kata Muhammad nih? Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Tuh, boleh berdusta kalian, apalagi ketika menghadapi musuh. Menghadapi musuh Bang. Tapi kan di hadis juga ada yang sahih, ada yang tidak Bang. Berarti ini bohong hadisnya? Ada yang sahih, ada yang tidak Bang. Ya, berarti hadisnya ini bohong. Aku belum membacanya itu Bang. Anda belum pernah dengar hadis ini? Belum membaca aku. Iya, itulah alasan kenapa Anda masih muslim. Ya, karena aku memang apa ya? Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda tidak pernah mempelajarinya. Terus seandainya Anda mempelajarinya, Bang Riki, kalau Anda belajar, pastilah Anda akan meninggalkannya. Kalau aku ke Kristen Bang, aku nggak mungkin aku menyembah manusia Bang. Baik. Sekarang begini Bang. Karena gini. Sekarang begini. Ajarannya itu bertentangan Bang. Ajaran Paulus beda, ajaran Yesus beda. Itu bertentangan itu. Bikin bingung itu. Anda punya Bible di rumah? Tidak Bang, cuma tidak punya. Kalau begitu Anda di bawah. Kalau begitu di bawah saja Bang ya. Ini berat yang nyata ini saudara-saudara. Anda bilang bertentangan tapi Bible tidak punya. Ibarat kata Anda hakim, Anda seorang hakim. Anda mengetok palu terhadap suatu perkara yang Anda tidak punya. Anda tidak pernah meneliti berkasnya. Anda tidak pernah membaca berkasnya. Lalu Anda ketok. Anda bersalah. Tok. Sungguh Anda hakim yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita memberikan tanggapan yang baik dan positif. Supaya kita juga dicerdaskan oleh debat ini. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini juga mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-9 mengatakan, doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengarat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyongkong. Kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena
keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita bersandar kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.